Ibunda bantah Ferry Irawan pengangguran, nyuci piring ke pasar kan juga kerja. Ibunda Ferry Irawan, Haryati membantah putranya disebut pengangguran. Menurut pihak Vena Melinda, Ferry Irawan disebut tak memberikan nafkah beberapa bulan terakhir sebelum insiden KDRT. Hingga muncul kabar, Ferry Irawan dituding tidak memiliki penghasilan atau pengangguran. Terkait tudingan itu, Haryati membela sang putra dan menyampaikan bantahan. Dikatakannya, semua penghasilan Ferry telah diberikan kepada Vena, sesuai dengan perjanjian pranikah. Lebih lanjut, Haryati juga menegaskan Ferry tak pernah berdiam diri saat di rumah. Meski tidak bekerja di luar, Ferry disebut selalu melakukan pekerjaan rumah. Seperti mengantar putrinya, Vania sekolah, beres-beres rumah, hingga pergi ke pasar membeli kebutuhan. Menurutnya, semua yang dilakukan oleh Ferry termasuk bekerja. Nampak sangat terjaga. Udah datang tuh. Dulu bang. Apar sudah datang. Kok nggak datang? Bang ini ada siapa aja? Mas siapa aja bang? Ya, jadi Jangan gerak ya. ya, terima kasih teman-teman. Jadi hari ini kami menghadiri panggilan perdana dari gugatan kami. Lalu bang suara pesawat. Sok. Lanjut bang. Paling dia masalah. Nah. Bang. Bentar bang. Maaf ya. Apa? Ya bang. Masuk dulu aja kali ya. Ya oke bang. Ya, jadi hari ini kami menghadiri panggilan sidang perdana yang dimana hari ini kami dipanggil atas gugatan cerai talak dengan nomor perkara 595. Kami hari ini juga mempersiapkan tentunya saksi-saksi ya, yaitu ibunda dari Mas Ferry Irawan, adik kandung dari Mas Ferry Irawan, ada Mbak Maya dan Mas Ari, yang akan bercerita dan akan nantinya mengungkapkan segala fakta-fakta yang mereka alami, mereka lihat selama Ferry dan Vena berumah tangga, yang tidak dilebihin atau tidak dikurangi, tapi hanya sebatas apa yang mereka lihat, mereka alami bersama-sama. Tentunya nanti juga para saksi akan diambil sumpahnya. Bang, berarti langsung pembuktian bang ya? Nggak pakai mediasi bang? Belum. Nanti kita lihat arahan dari majelis hakim seperti apa. Siap. Prolog ya. Bu, bagaimana Bu? Ya, Bunda Ferry Irawan tiba di Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengawal proses perceraian putranya dengan Vena Melinda.
secara prosedur memang harus kayak gitu. Kalau Pak RT tahu kalian gitu. Berarti nanti nanti tas LV gue yang tas kerja ada bas gue sama sih di ML. Seru banget. Nomor antrian 49. Silakan menuju loket 1. Izin sebentar Mas. Saya mau dulu ya kan. Sebentar saya mau dulu. Jadi. Oke, untuk ini saya kasih waktu ya 5 menit ya. Ya. Ini prinsipal nggak ada kan? Di dalam jalan kemarin Tapi kira-kira bisa nggak dihadirkan? izin yang mulia dari pihak penyidik kita ada surat dari hakim ya yang memeriksa dan perkara ini yang mulia. Tapi kami sudah membuat surat kuasa istimewa yang mulia. Siap yang mulia. Terus dari pihak ini ada nggak yang hadir dari pihak dari pihak ininya nih Pak Ibu Merinda aja kuasa hukumnya belum hadir? Belum ada. Nggak ada di luar? Belum ada. Oke, kalau gitu cukup ya. Ya, cukup di luar dulu. Kalau keamanan. Ayo, Pak. Ya, Pak. Ya. Makasih Pak Hakim. Komunikasi di luar aja ya. Makasih Pak Hakim ya. Nanti di luar aja ya. Makasih Pak. Ya, ya. Maaf Pak Kim. Ceng, op, izin. Siap. Kenal ya? Sunan dong. Iya masih Oke. Ya. Oke, Bang Sunan. Oh, agak kita sedikit. Ya gimana hasil hari ini Bang? Iya, Bang. Oke, Bang Sunan. Ya, alhamdulillah hari ini tadi kita dengan nomor perkara 595 sudah dipanggil oleh majelis hakim di ruang sidang 2 tadi, di mana tadi lengkap majelis hakim yang diketuai oleh seorang ketua dan 2 anggota hakim, yang dimana tadi dalam ruang persidangan ternyata pihak termohon dalam hal ini Vena ya beserta kuasa hukumnya tidak hadir di persidangan hari ini. Dan tadi juga alhamdulillah majelis hakim sudah menyampaikan aturan yang berlaku, bahwa mereka sepakat, majelis hakim sepakat mengikuti aturan, yaitu nomor perkara 595 karena terlebih dahulu kami daftarkan
maka seyogyanya yang nomor perkaranya 600 atau 600 itu mengikuti. Gitu. Artinya tadi disepakati oleh majelis hakim juga bahwa sidang saat ini kita sebagai pemohon ditunda 1 minggu dan mungkin jatuh pada tanggal 23 Februari 2023 dan perkaranya akan disatukan. Menurut majelis hakim bahwa karena terlebih dahulu, sekali lagi ya, terlebih dahulu perkara nomor 595 lebih dahulu mendaftar, maka yang 600 harus ikut melebur di perkara kita. Bang, alasannya apa sih dari pihak mereka tidak datang hari ini? Saya tidak tahu ya, karena kan sudah jelas pada saat press conference yang mungkin teman-teman semua juga hadir bahwa penasehat hukumnya saja sudah menyatakan orang mau bercerai tidak perlu berkomunikasi lagi. Ya. Nah, artinya bagaimana kita mau berkomunikasi kalau pengacaranya saja sudah menyatakan tidak perlu berkomunikasi. Ya, kita serahkan saja sama panggilan. Artinya hari ini panggilan sidang juga untuk pihak termohon ya bersama kuasa hukumnya juga sudah sampai dan harusnya hadir. Jadi tadi keputusan majelis hakim juga akan memanggil kembali melalui court untuk termohon Mbak Vena dan kuasa hukumnya bisa dan dapat hadir pada tanggal 23 Februari 2023. Bang, dengan menyatukannya tadi nomor gugatan antara 600 ke 595, Bang, agendanya apa Bang? Minggu depan itu Bang? Apakah Jadi disatukannya perkara nomor 595 terus dan 600 itu agendanya gini. Jadi perkara nomor 600 tanggal 23 itu sidang pertama ya, yang dimana Mas Ferry sebagai tergugat. Tetapi tadi hakim pun menyampaikan tidak mungkin objek yang sama, para pihak atau subjeknya sama, perkaranya disidangkan sama-sama berdiri sendiri. Ini sama-sama masalah perceraian. Jadi memang aturannya ada, nomor 600 itu akan mengikuti nomor 595, yang dimana 595 terlebih dahulu mendaftarkan. Nah, untuk agenda berikutnya itu tanggal 23 Februari, itu agendanya tetap sidang pertama atau mediasi. Nah, tadi juga hakim menyampaikan juga bagaimana dengan dari Mas Ferry, apakah bisa hadir? Rasa-rasanya kita pikir tidak akan bisa hadir, tetapi kita juga sudah diberikan kuasa istimewa untuk menghadiri atau mewakili Mas Ferry Irawan untuk di agenda mediasi. Gitu. untuk Bunda kecewa nggak Bun? Caranya kan hari ini ketemu sama Mbak Vena seperti itu. Agak belok ke Gimana mah? Dengan hasil hari ini mah? Kecewa? Ya kecewa sih enggak ya, kita ngikutin ini aja, ngikutin jadwalnya Bapak Hakim ya kan. Tapi selama Kita ini ikutin aja. ada komunikasi nggak sih Mama sama pihaknya Vena sendiri? Nggak ada sampai sekarang. Nggak ada itu karena apa? Karena apa? Nggak Karena tahu ya Mami nggak menghubungi atau Pihak tidak mereka. bisa menghubungi. Enggak, kalau Mami kan pernah ngehubungin ya, tapi kan sampai sekarang tidak ada respon, tidak ada maksudnya dari pihak karena mau komunikasi gitu. Tapi Nggak ada. Nomor Mami diblokir atau gimana Mi? Atau memang tidak ada kesempatan untuk komunikasi dengan mereka? Iya, emang kita udah diblokir semua. Jadi gimana mau komunikasi saya juga. Mami, kalau Mami yang Mami kenal, sosok Vena itu sebetulnya seperti apa sih? Apa memang seperti ini atau tiba-tiba berubah atau gimana? Ya gimana ya, susah deh nggak bilangin. Tapi Mami sebenarnya hari ini berharap banget ya Mami. Ya berharap banget ketemu ya kan. Ya biar ya pengen aja gitu komunikasi Dari pihak keluarga ke keluarga ya Mami ya? Ya dari pihak Ferry gitu. Tapi kan nggak datang. Mungkin Kecewa. ini apa sih yang disampaikan Mi? Vena Mi dalam hal ini? Apa ya? Ke Vena. Bagaimana kekecewaan seperti apa Mungkin sih Ma hari ingin ini? diungkapkan Kan, hari ini. Vena nggak datang hari ini tim. Iya kecewa aja, Mami nggak bisa ketemu, jadi nggak bisa
komunikasi. Kalau seandainya hadir, apa yang ingin disampaikan, Mama? Sampaikan ke Vena kalau pas dia datang rencananya tadi. Apa yang mau Mama sampaikan sih yang belum disampaikan? Ya belum disampaikan, ya maksudnya mau nanya aja ada apa kok. Maksudnya ke Mami nih, Mami salah apa gitu sama Vena. Selama ini kan kita baik-baik aja, nggak pernah ribut, nggak pernah apa-apa gitu. Malah ya sayang aja gitu namanya ke mantu ya. Tapi ya kalau dari sana balasannya ini ya nggak apa-apa lah. Mungkin memang udah gitu kali karakternya. Mungkin nggak sih Vena maksudnya dihasut sama Ada perubahan? Ya, mungkin juga ada dari luar gimana ya, maksudnya ke Vena gitu, ini harus begini gitu. Ya Mami juga kan nggak tahu ya, nggak musuh ujon lah. Tapi Mami ada nggak sih kayak perubahan sikapnya dari Mbak Vena sendiri gitu selama ini sampai akhirnya menjadi seperti ini? Terakhir itu lagi mau ke Kediri masih komunikasi, masih video call di jalan, bahwa katanya Mami Vena mau ke Kediri, doain ya semoga sukses. Ya udah Mami doain dong ya, Kak Mami amin, mudah-mudahan sukses apa yang dicita-citakan sama Vena bisa tercapai. Ferry juga gitu, video call itu tanggal 7 masih komunikasi, tanggal 8 ya tiba-tiba ada Peristiwa itu. berita gitu, waduh kaget lah. Sempat Mami kan WA ke Vena, Ven ada apa, itu nggak dibalas. Iya kan, maksudnya biar Vena ngomong gitu ya, Mami nih gini gitu kan, biasa kan ngadu lah ke orang tua ya. Terus Mami telepon ke mamanya Vena juga nggak diangkat, WA juga nggak dibalas sampai sekarang. Berarti dicuekin gitu ya, Mami? Nggak, sampai sekarang aja nggak ini. Padahal biasanya Vena kalau ada apa-apa terkait Mas Ferry cerita ya. Iya cerita. Kayak Ya. cerita contohnya apa ke Mami biasanya? Ya cerita? misalnya, Mami aku nih katanya pengen makan ini, boleh nggak dimasakin? Wah alhamdulillah ntar Mami masakin. Selalu minta dimasakin, bukan ke Mami aja, ke adiknya, ke Maya. Maya katanya tolong ini doang. Nah, Ferry juga Mai. Vena katanya minta dibikinin. Oh yaudah gampang deh, ntar dibikinin. Lalu kita kirim ke rumahnya, ke Paso. Dengan adanya hal ini Mami kaget nggak sih? Gitu? Iya kaget, soalnya kan terakhir di Hong Kong aja masih komunikasi. Makanya kok tiba-tiba kan belum lama dong tahun baru ya. Tanggal 7 dari tanggal 5 tuh udah dari Hong Kong udah sampai di Jakarta. Tapi sampai di Jakarta, cuman katanya nih aku bawa coklat, udah gampang. Saya bilang nggak usah mikirin, kita sih nggak ngarepin apa-apa ya. Yang penting selamat sampai di Jakarta. Ya udah dari situ. Berharap mereka rujuk aja nggak sih? Wah kalau rujuk sih kayaknya ya dari pihak sana aja Sudah udah menutup pintu ya? Udah tutup pintu, gimana mau rujuk, komunikasi aja udah nggak bisa. Jadi ya mungkin ya udah jalannya gitu. Tapi kekecewaan ke keluarga seperti apa sih ini dengan hal ini? Iya kecewa banget deh, semua deh dari pihak keluarga Ferry juga sangat kecewa ya. Karena kan kita istilahnya Vena masih mantu, belum ketok palu, belum tentu juga salah dia. Dia belum tentu salah, udah langsung dihujat begini, waduh bukan kecewa lagi, sakit bener. Hati seorang ibu sakit banget itu sih. Tadi bilang diblokir apa namanya? Itu emang diblokir nomornya atau emang Iya, ditutup? nomor udah di IG juga udah nggak ada. Yang memblokir. Udah diblokir aja pokoknya. Dan kondisinya dari Mas Ferry sendiri seperti apa sih? Kondisi mental segala macam kan banyak yang hujat nih Mang. Ferry tahu nggak sih? Ya mereka kan dia kan di dalam, jadi nggak tahu. Makanya saya bilang jangan dengar berita. Saya juga nggak mau dengar berita-berita kok, sakit soalnya. Terlalu banget menghujatnya, luar biasa. Di seluruh Indonesia tahu semua. Tapi Padahal tidak begitu, Ferry. Iya. Apa yang paling Mama sakit banget tuh komentar atau? Ya komentar dari itu aja luar biasa. Untuk menguatkan Mas Ferry sendiri nih, Ya Mami seperti apa sih? kita ini aja. Pokoknya saya bilang yang penting minta sama Allah ya, minta dikuatkan, terus minta ditunjukkan jalan yang terbaik buat Ferry. Gitu. Ini waktu Ya, komunikasi tanggal 7 itu tidak ada hal-hal yang menunjukkan selisih paham di antara mereka. Nggak ada. Mereka baik-baik aja. Saya bilang berangkat sama siapa, berdua aja. Gitu.
Tapi mereka sering ribut-ribut kecil gitu nggak sih Mas sebelum ada Ya, kejadian ini? nggak ada, nggak tahu ya kalau di rumahnya kan saya juga nggak tiap hari di rumahnya Ferry. Mungkin Tanggapannya dong, kemarin kan Mbak Wena sempat datang ke Komnas Perempuan mencari keadilan. minta keadilan katanya. Ya minta keadilan. Iya, seperti apa nih tanggapan Mami akan hal ini? Ya nggak tahu juga lah kalau soal itu ya. Ya sebenarnya Mami juga pengen juga sih minta keadilan. Karena kan jangan dari sepihak aja. Selama ini kan mereka memojokkan terus, memojokkan Ferry. Nggak ada henti-hentinya kayaknya tiap hari tuh dihujat terus deh. Waktu awal-awal nggak seperti ini ya? Mulai katanya, mama minta pulsa, mama minta mau naik Grab. Itu kan nggak bagus banget ya kan. Sementara Ferry juga kan ada juga sih penghasilan, memang nggak besar, tapi ya nggak dianggap. Waktu awal-awal nikah nggak bermasalah ya? Oh, waktu awal-awal nikah kan saya udah bilang Ferry itu tidak ada kerjaan, nggak ada penghasilan. Pena mau nggak, terima nggak Ferry apa adanya? Aku mau, Mami terima apa adanya. Sekarang malah berbeda ya, Mi? Iya, saya bilang pikirkan dulu, jangan sampai nanti akhirnya nyesel. Ferry itu keadaannya kayak gini. Tapi kan udah setuju Penanya. Ya kalau mereka berdua udah setuju, Mami kan nggak bisa ngelarang. Keputusan kan. Tapi Mami tahu kan, begitu mereka menikah, Ferry juga ada pekerjaan-pekerjaan. Ada Nah sempat itu hasilnya juga hasilnya udah dikasihkan ke Pena semua. Kan ada di surat pranikah itu. Sempat juga Ferry ada syuting dari Bali ya kalau nggak salah. Sempat juga waktu itu ditawarin syuting, tapi kan karena nganter-nganter Vena udah nggak sempet lagi. Jadi bukan dia pengangguran gitu, ada aja biarpun sedikit dia ada buat ngasih ke Vena. Artinya sebagai seorang suami bertanggung jawab ya, Iya, yang Mami tahu. Iya, di dalam rumah tangga juga Ferry tuh nggak pernah diem. Pagi-pagi udah nganter Pania, ntar siang jam 2 kan jemput. Kadang Ferry ke pasar belanja gitu. Terus kadang ya namanya suami istri rumah tangga kan kalau nggak ada pembantu dia bantu-bantu nyapu, ngepel, cuci piring, ke pasar, itu kerjaannya Ferry. Berarti semua kerjaan rumah dikerjain sama Ferry? Iya, belum lagi ngangkatin jemuran, baju-baju Atala, baju-baju Pania, Vena. Ferry yang ngerjain. Jadi maksudnya jangan dianggap apa tuh namanya, nggak ngapa-ngapain. Itu kan sama aja dengan kerja, kecuali dianya tidur aja. Ikan enggak, dia kerja. Kadang sore nganter Pena, ada acara, ada ini, ada itu, tetap Ferry kerja. Kayak kasihan lah saya sih sebagai ibu ya, sementara di rumah dari dulu ya nggak pernah ini semua ya, kita adik-adik lah yang kerja gitu. Jadi biasanya Vena tuh curhat sama Mami ya kalau misalnya lagi ada apa sama Mas Ferry, misalnya lagi ngambek apa cerita? Iya, lagi ngambek. Pernah ya lagi ngambek, Vena sendiri yang bilang ke Mami katanya aku abis istilahnya dikurung katanya. Habis dikurung di kamar seharian, saya kunci dari luar. Siapa yang dikurung nih? Ferry dikurung sama Vena. Itu Vena sendiri yang cerita ke Mami. Kenapa melakukan hal itu? Dikunci dari luar. Biar apa? Disekap katanya. Seharian? Iya, seharian. Alasannya takut kabur. Tuh. Jadi kata Mami, Masya Allah. Tapi Mami nggak komentar apa-apa. Itu kan antara suami istri ya. Itu pernah itu sebelum apa ya, kalau nggak salah Desember apa. Itu Vena cerita sama Mami itu ya? Vena yang cerita ke Mami. Itu berapa kali? Bukannya Ferry. Berapa kali seperti itu? Sekali dikurung, terus pernah lagi berdua dikurung, nggak keluar dua-duanya di kamar. Kan aneh ya. Makin bucin ya, Mi. Ayo doh. Tapi Vena pernah kasar nggak dari? Saya tuh kalau itu ya nggak tahu, mungkin juga pernah sih katanya. Jadi bukannya Ferry yang arogan, bukannya Ferry yang sering mukul, nggak ada. Malah Ferry yang ini pernah cerita katanya. Diapain? Kayak dicakar atau Mi, tapi emang kejadian pernikahannya apa sih, Mi? Nggak tahu Mami juga. Pokoknya itulah ceritanya. Tapi yang selebihnya tuh
nggak ada ya dari mulai September, Oktober. Nah waktu mami operasi aja Vena nungguin mami operasi Vena sama Ferry. Nah waktu meninggal ponakan juga anaknya kakaknya Ferry yang paling besar kan meninggal. Nah, mereka juga pada di rumah. Itu Desember terus kan Desember itu kita pergi ke puncak keluarga Vena ya keluarga Ferry sama itu sama Kedufan ya Kedufan juga sebelumnya. Tapi emang perjanjian pranikah di antara mereka berdua tuh yang diketahui oleh keluarga itu apa sih? Jadi ini penghasilan Ferry berapapun akan diserahkan ke Vena semua itu. Jadi kan Ferry nggak pegang uang. Peser pun ya, Mi? Iya enggak, makanya kan minta pulsa, minta ini ya otomatis minta dong ke istrinya karena kan uangnya semua yang pegang istrinya. Kecuali misalnya nih Ferry pendapatan berapa, paling nggak taruhlah nih buat kamu deh pegangan gitu, berapa kek ya, nggak ada. Jadi semua yang pegang Vena, dibilangnya katanya kan nggak kerja. Dan bertendensi memojokkan ya Mas Ferry ketika kuasa hukumnya Mbak Vena menyatakan bahwa mama minta duit buat Grab ya buat pulsa, itu tidak benar. Dan saya sangat menyayangkan sikap dan perilaku daripada senior saya menjatuhkan harkat dan martabat seorang suami daripada kliennya dia gitu loh, yang dimana belum tentu itu semua dapat dibuktikan dengan benar. Hari ini mungkin ya baru seorang ibunya Mas Ferry yang menyampaikan. Namun demikian nanti fakta di persidangan pasti kita juga akan memberikan alat-alat bukti, ya baik itu percakapan, baik itu transfer, bukti-bukti transfer. Jadi sangat tidak tepat dan sangat salah kalau dibilang Ferry itu minta-minta, ya sudah jelas kok penghasilannya. Ini yang dari awal, ya saya sudah kantongi alat buktinya. Namun demikian nanti tentunya saya tidak akan buka saat ini, saya akan buka di persidangan. Berarti tidak ada kan ada pendapatan Ferry juga yang dipegang. Enggak, saya pastikan ya klien saya tidak matre, tidak seperti apa yang diomong-omongin seperti itu. Jadi di gugatan kita ya nggak ada ya sama sekali terkait dengan Gonogiri, nggak ada. Gitu. Justru sebaliknya kami mendengar ada permintaan, tapi nanti kita lihat aja ya. Oke Bang, terima kasih. Doain aja ya biar cepat selesai. Ferry-nya juga bebas ya. Amin. Makasih semuanya, makasih. Makasih Mami ya. Kalau Mami fakta ya, Mami bicara ini dengan kenyataan, dengan yang Mami dengar, yang Mami lihat ya. Jadi nggak ngada-ngada, nggak mau Mami dan nggak mau seujon ya bahwa bilang begini nggak ada Mami. Dan lagi walaupun misalnya katanya Gonogiri nggak ada Gonogiri dan jadi tidak mau. Ibunda bantah Ferry Irawan pengangguran, nyuci piring kepasarkan juga kerja. Ibunda Ferry Irawan, Haryati membantah putranya disebut pengangguran. Menurut pihak Vena Melinda, Ferry Irawan disebut tak memberikan nafkah beberapa bulan terakhir sebelum insiden KDRT. Hingga muncul kabar, Ferry Irawan dituding tidak memiliki penghasilan atau pengangguran. Terkait tudingan itu, Haryati membela sang putra dan menyampaikan bantahan. Dikatakannya, semua penghasilan Ferry telah diberikan kepada Vena sesuai dengan perjanjian pranikah. Lebih lanjut, Haryati juga menegaskan Ferry tak pernah berdiam diri saat di rumah. Meski tidak bekerja di luar, Ferry disebut selalu melakukan pekerjaan rumah. Seperti mengantar putrinya, Vania sekolah, beres-beres rumah, hingga pergi ke pasar membeli kebutuhan. Menurutnya, semua yang dilakukan oleh Ferry termasuk bekerja.
dijaga. Saya udah datang tuh. Dulu bang. Matahari sudah datang. Mau nggak datang? Bang, ini ada siapa aja? Mas siapa aja bang? Ya, jadi Jangan gerak, jangan gerak. ya, terima kasih teman-teman. Jadi hari ini kami menghadiri panggilan perdana dari gugatan kami. Lalu bang, suara pesawat. Lanjut bang. Dan masalahnya agak besar. Nah, Bang. Bentar bang. Maaf ya. Apa? Ya bang. Masuk dulu aja kali ya. Ya, oke, Bang. Ya 1 menit. Ya, jadi hari ini kami menghadiri panggilan sidang perdana yang dimana hari ini kami dipanggil atas gugatan cerai talak dengan nomor perkara 595. Kami hari ini juga mempersiapkan tentunya saksi-saksi ya, yaitu ibunda dari Mas Ferry Irawan, adik kandung dari Mas Ferry Irawan, ada Mbak Maya dan Mas Ari, yang akan bercerita dan akan nantinya mengungkapkan segala fakta-fakta yang mereka alami, mereka lihat selama Ferry dan Vena berumah tangga, yang tidak dilebihin atau tidak dikurangi, tapi hanya sebatas apa yang mereka lihat, mereka alami bersama-sama. Tentunya nanti juga para saksi akan diambil sumpahnya. Bang, berarti langsung pembuktian bang ya? Nggak pakai mediasi bang? Belum. Nanti kita lihat arahan dari majelis hakim seperti apa. Siap. Terima kasih bang. Prolog ya. Ya, Bunda Ferry Irawan tiba di Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengawal proses perceraian putranya dengan Vena Melinda. Secara prosedur memang harus kayak gitu. Kalau Pak RT tahu kan. Berarti nanti Nanti tas LC gue yang tas kerja ada bas gue soal LC di ML. Sorry bang. Nomor antrian 49. Silakan menuju loket 1. Izin bentar Mas. Saya mau dulu ya. Jadi. Oke, untuk ini saya kasih waktu ya 5 menit ya. Media. Ini prinsipal
Pak nggak ada kan? Di dalam jalan kemarin Tapi kira-kira bisa nggak dihadirkan? izin yang mulia dari pihak penyidik kita ada surat dari hakim ya yang memeriksa dan perkara ini yang mulia. Tapi kami sudah membuat surat kuasa istimewa yang mulia. Siap ya mulia. Terus dari pihak ini ada nggak yang hadir dari pihak ada di pihak sininya nih Pak Ibu Mary Jaya kuasa hukumnya belum hadir? Belum ada. Nggak ada di luar? Belum ada. Oke, kalau gitu cukup ya. Ya, cukup di luar dulu. Kalau keamanan. Ya, Pak. Ya. Makasih Pak Hakim. Komunikasi di luar aja ya. Makasih Pak Hakim ya. Nanti di luar aja ya. Makasih Pak. Ya, ya. Maaf Pak Hakim. Ceng, izin. Siap. Kenal ya? Sunan dok. Iya masih kecil. Oke. Ya. Oke, Bang Sunan. Oh, agak kita sedikit. Ya, gimana hasil hari ini, Bang? Iya, Bang. Oke, Bang Sunan. Ya, alhamdulillah hari ini tadi kita dengan nomor perkara 595 sudah dipanggil oleh majelis hakim di ruang sidang 2 tadi, di mana tadi lengkap majelis hakim yang diketuai oleh seorang ketua dan 2 anggota hakim, yang dimana tadi dalam ruang persidangan ternyata pihak termohon dalam hal ini Vena ya beserta kuasa hukumnya tidak hadir di persidangan hari ini. Dan tadi juga alhamdulillah majelis hakim sudah menyampaikan aturan yang berlaku, bahwa mereka sepakat, majelis hakim sepakat mengikuti aturan, yaitu nomor perkara 595 karena terlebih dahulu kami daftarkan, maka seyogyanya yang nomor perkaranya 600 atau 600 itu mengikuti. Gitu. Artinya tadi disepakati oleh majelis hakim juga bahwa sidang saat ini kita sebagai pemohon ditunda 1 minggu dan mungkin jatuh pada tanggal 23 Februari 2023 dan perkaranya akan disatukan. Menurut majelis hakim bahwa karena terlebih dahulu, sekali lagi ya, terlebih dahulu perkara nomor 595 lebih dahulu mendaftar, maka yang 600 harus ikut melebur di perkara kita. Bang, alasannya apa sih dari pihak mereka tidak datang hari ini? Saya tidak tahu ya, karena kan sudah jelas pada saat press conference yang mungkin teman-teman semua juga hadir, bahwa penasehat hukumnya saja sudah menyatakan orang mau bercerai tidak perlu berkomunikasi lagi. Ya, nah, artinya bagaimana kita mau berkomunikasi kalau pengacaranya saja sudah menyatakan tidak perlu berkomunikasi. Ya, kita serahkan saja sama panggilan. Artinya hari ini panggilan sidang juga untuk pihak termohon ya bersama kuasa hukumnya juga sudah sampai dan harusnya hadir. Jadi tadi keputusan majelis hakim juga akan memanggil kembali melalui e-court untuk termohon Mbak Vena dan kuasa hukumnya bisa dan dapat hadir pada tanggal 23 Februari 2023. Dengan menyatukannya tadi nomor gugatan antara 600 ke 595, agendanya apa Pak? Minggu depan itu Bang?
Apakah Jadi disatukannya perkara nomor 595 terus dan 600 itu agendanya gini. Jadi perkara nomor 600 tanggal 23 itu sidang pertama ya, yang dimana Mas Ferry sebagai tergugat. Tetapi tadi hakim pun menyampaikan tidak mungkin objek yang sama, para pihak atau subjeknya sama, perkaranya disidangkan sama-sama berdiri sendiri. Ini sama-sama masalah perceraian. Jadi memang aturannya ada, nomor 600 itu akan mengikuti nomor 595, yang dimana 595 terlebih dahulu mendaftarkan. Nah, untuk agenda berikutnya itu tanggal 23 Februari, itu agendanya tetap sidang pertama atau mediasi. Nah, tadi juga hakim menyampaikan juga bagaimana dengan dari Mas Ferry, apakah bisa hadir? Rasa-rasanya kita pikir tidak akan bisa hadir, tetapi kita juga sudah diberikan kuasa istimewa untuk menghadiri atau mewakili Mas Ferry Irawan untuk di agenda mediasi. Gitu. Untuk Bunda kecewa nggak Bun? Rencananya kan hari ini ketemu sama Mbak Vena seperti itu. Agak belok ke sini. Gimana mah? Dengan hasil hari ini mah? Kecewa? Ya kecewa sih enggak ya, kita ngikutin ini aja, ngikutin jadwalnya Bapak Hakim ya kan. Tapi selama ini ikutin aja. ada komunikasi nggak sih Mama sama pihaknya Vena sendiri? Nggak ada sampai sekarang. Nggak ada itu karena apa? Karena apa? Nggak Karena tahu ya Mami nggak menghubungi atau Pihak tidak mereka. bisa menghubungi. Enggak, kalau Mami kan pernah ngehubungin ya, tapi kan sampai sekarang tidak ada respon, tidak ada maksudnya dari pihak Vena mau komunikasi gitu. Tapi nggak ada. Nomor Mami diblokir atau gimana Mi? Atau memang tidak ada kesempatan untuk komunikasi dengan mereka? Iya, emang kita udah diblokir semua. Jadi gimana mau komunikasi sih itu? Mami, kalau Mami yang Mami kenal, sosok Vena itu sebetulnya seperti apa sih? Apa memang seperti ini atau tiba-tiba berubah atau bagaimana? Ya gimana ya, susah deh nggak bilangin. Tapi Mami sebenarnya hari ini berharap banget ya Mami. Ya berharap banget ketemu ya kan. Ya biar ya pengen aja gitu komunikasi Dari pihak keluarga ke keluarga ya Mami ya? Ya dari pihak Ferry gitu. Tapi kan nggak datang. Kecewa. Ini apa sih yang disampaikan Vena Mi dalam hal ini? Apa ya? Mama lihat Ke kamera apa yang ingin disampaikan? Kekecewaan seperti apa mungkin sih Ma, hari ingin ini diungkapkan kan, hari ini. Vena nggak datang hari ini timnya. Iya kecewa aja, Mami nggak bisa ketemu, jadi nggak bisa komunikasi. Kalau seandainya hadir, apa yang ingin disampaikan Mama? Sampaikan ke Vena kalau pas dia datang rencananya tadi. Apa yang mau Mama sampaikan sih yang belum disampaikan? Ya belum disampaikan ya, maksudnya mau nanya aja ada apa kok. Maksudnya ke Mami nih, Mami salah apa gitu sama Vena. Selama ini kan kita baik-baik aja, nggak pernah ribut, nggak pernah apa-apa gitu. Malah ya sayang aja gitu namanya ke mantu ya. Tapi ya kalau dari sana balasannya ini ya nggak apa-apa lah. Mungkin memang udah gitu kali karakternya. Ma, mungkin nggak sih Vena maksudnya dihasut sama Ada perubahan? Ya, mungkin juga ada dari luar gimana ya, maksudnya ke Vena gitu, ini harus begini gitu ya. Mami juga kan nggak tahu ya, nggak musuh ujon lah. Tapi Mami ada nggak sih kayak perubahan sikapnya dari Mbak Mela sendiri gitu selama ini sampai akhirnya terjadi seperti ini? Terakhir itu lagi mau ke Kediri masih komunikasi, masih video call di jalan, bahwa katanya Mami Vena mau ke Kediri, doain ya semoga sukses. Ya udah Mami doain dong ya, Kak Mami amin, mudah-mudahan sukses apa yang dicita-citakan sama Vena bisa tercapai. Ferry juga gitu, video call gitu. Itu tanggal 7 masih komunikasi, tanggal 8 ya tiba-tiba ada peristiwa itu. Berita gitu, waduh kaget lah. Sempat Mami kan WA ke Vena, Ven ada apa, itu nggak dibalas. Iya kan, maksudnya biar Vena ngomong gitu ya, Mami
mami ini gitu kan, biasa kan ngadu lah ke orang tua ya. Terus mami telepon ke mamanya Vena juga nggak diangkat, WA juga nggak dibalas sampai sekarang. Berarti dicuekin gitu ya, Mi ya? Nggak, sampai sekarang aja nggak ini. Padahal biasanya Vena kalau ada apa-apa terkait Mas Ferry cerita ya. Iya cerita Kayak dia. cerita contohnya apa ke mami biasanya? Ya cerita? misalnya, mami aku nih katanya pengen makan ini, boleh nggak dimasakin? Wah alhamdulillah ntar mami masakin. Selalu minta dimasakin, bukan ke mami aja, ke adiknya, ke Maya. Maya katanya tolong ini dong. Nah, Ferry juga Vena katanya minta dibikinin. Oh ya udah gampang deh, kita dibikinin. Lalu kita kirim ke rumahnya, ke Paso. Dengan adanya hal ini, mami kaget nggak sih? Gitu? Iya kaget, soalnya kan terakhir di Hong Kong aja masih komunikasi. Makanya kok tiba-tiba kan belum lama dong tahun baru ya. Tanggal 7 dari tanggal 5 tuh udah dari Hong Kong udah sampai di Jakarta. Tapi sampai di Jakarta, cuman katanya nih aku bawa coklat, udah gampang. Saya bilang nggak usah mikirin, kita sih nggak ngarepin apa-apa ya. Yang penting selamat sampai di Jakarta. Ya udah dari situ. Berharap mereka rujuk aja nggak sih? Wah kalau rujuk sih kayaknya ya dari pihak sana aja Sudah udah tutup pintu. Gimana mau rujuk, komunikasi aja udah nggak bisa. Jadi ya mungkin ya udah jalannya begitu. Tapi kekecewaan ke keluarga seperti apa sih ini dengan hal ini? Iya kecewa banget deh. Semua deh dari pihak keluarga Ferry juga sangat kecewa ya. Karena kan kita istilahnya Vena masih mantu, belum ketok palu, belum tentu juga salah dia. Iya belum tentu salah, udah langsung dihujat begini, waduh bukan kecewa lagi, sakit bener. Hati seorang ibu sakit banget itu sih. Tadi bilang diblokir apa namanya? Itu emang diblokir nomornya atau emang Iya ditutup? nomor udah di IG juga udah nggak ada, udah diblokir aja pokoknya. Dan kondisinya dari Mas Ferry sendiri seperti apa sih? Kondisi mental segala macam kan banyak yang hujat nih, Mas Ferry tahu nggak sih? Ya mereka kan dia kan di dalam, jadi nggak tahu. Makanya saya bilang jangan dengar berita. Saya juga nggak mau dengar berita-berita kok, sakit soalnya. Terlalu banget menghujatnya, luar biasa. Di seluruh Indonesia tahu semua. Padahal tidak begitu, Ferry. Iya. Apa yang paling mama sakit banget tuh komentar atau? Ya komentar dari itu aja luar biasa. Untuk menguatkan Mas Ferry sendiri nih, ya ini seperti apa? Kita ini aja, pokoknya saya bilang yang penting minta sama Allah ya, minta dikuatkan, terus minta ditunjukkan jalan yang terbaik buat Ferry gitu. Ini waktu komunikasi tanggal 7 itu tidak ada hal-hal yang menunjukkan selisih paham di antara mereka? Nggak ada, mereka baik-baik aja. Saya bilang berangkat sama siapa, berdua aja gitu. Tapi mereka sering ribut-ribut kecil gitu nggak sih Mas sebelum ada kejadian ini? Nggak ada, nggak tahu ya kalau di rumahnya kan saya juga nggak tiap hari di rumahnya Ferry. Mungkin tanggapannya dong, kemarin kan Mbak Vena sempat datang ke Komnas Perempuan mencari keadilan. Minta keadilan katanya. Iya minta keadilan. Iya, seperti apa nih tanggapan Mami akan hal ini? Ya nggak tahu juga lah kalau soal itu ya. Ya sebenarnya Mami juga pengen juga sih minta keadilan. Karena kan jangan dari sepihak aja. Selama ini kan mereka memojokkan terus, memojokkan Ferry. Nggak ada henti-hentinya, kayaknya tiap hari tuh dihujat terus deh. Waktu awal-awal nggak seperti ini ya? Mulai katanya, mama minta pulsa, mama minta mau naik Grab. Itu kan nggak bagus banget ya kan. Sementara Ferry juga kan ada juga sih penghasilan, memang nggak besar, tapi ya nggak dianggap. Waktu awal-awal nikah nggak bermasalah ya? Oh waktu awal-awal nikah kan saya udah bilang Ferry itu tidak ada kerjaan, nggak ada penghasilan. Vena mau nggak, terima nggak Ferry apa adanya? Aku mau, Mami terima apa adanya. Sekarang malah berbeda ya, Mi? Iya, saya bilang pikirkan dulu, jangan sampai nanti akhirnya nyesel. Ferry itu keadaannya kayak gini. Tapi kan udah setuju Venanya. Ya kalau mereka berdua udah setuju, Mami kan nggak bisa ngelarang. Keputusan Tapi Mami tahu kan
begitu mereka menikah, Ferry juga ada pekerjaan-pekerjaan. Ada Nah sempat itu hasilnya juga hasilnya udah dikasihkan ke Pena semua. Kan ada di surat pranikah itu. Sempat juga Ferry ada syuting dari Tobali ya kalau nggak salah. Sempat juga waktu itu ditawarin syuting, tapi kan karena ngantar-ngantar Vena udah nggak sempet lagi. Jadi bukan dia pengangguran gitu, ada aja biarpun sedikit dia ada buat ngasih ke Vena. Artinya sebagai seorang suami bertanggung jawab ya, Iya, yang Mami tahu. Iya, di dalam rumah tangga juga Ferry tuh nggak pernah diem. Pagi-pagi udah nganter Pania, ntar siang jam 2 kan jemput. Kadang Ferry ke pasar belanja gitu. Terus kadang ya namanya suami istri rumah tangga kan kalau nggak ada pembantu dia bantu-bantu nyapu, ngepel, cuci piring, ke pasar, itu kerjaannya Ferry. Berarti semua kerjaan rumah dikerjain sama Ferry? Iya, belum lagi ngangkatin jemuran, baju-baju Atala, baju-baju Vania, Vena. Ferry yang ngerjain. Jadi maksudnya jangan dianggap apa tuh namanya, nggak ngapa-ngapain. Itu kan sama aja dengan kerja, kecuali dianya tidur aja. Ini kan enggak, dia kerja. Kadang sore nganter Pena, ada acara, ada ini, ada itu, tetap Ferry kerja. Kayak kasihan lah saya sih sebagai ibu ya, sementara di rumah dari dulu ya nggak pernah ini semua ya, kita adik-adik lah yang kerja gitu. Jadi biasanya Vena tuh curhat sama Mami ya kalau misalnya lagi ada apa sama Mas Ferry, misalnya lagi ngambek apa cerita? Iya, lagi ngambek. Pernah ya lagi ngambek, Vena sendiri yang bilang ke Mami katanya aku abis istilahnya dikurung katanya. Habis dikurung di kamar seharian, saya kunci dari luar. Siapa yang dikurung nih? Ferry dikurung sama Pena. Itu Pena sendiri yang cerita ke Mami. Kenapa melakukan hal itu? Dikunci dari luar. Biar apa? Disekep katanya. Seharian? Iya, seharian. Alasannya takut kabur. Tuh. Jadi kata Mami, Masya Allah. Tapi Mami nggak komentar apa-apa. Itu kan antara suami istri ya. Itu pernah itu sebelum apa ya, kalau nggak salah Desember apa. Itu Vena cerita sama Mami tuh. Pena yang cerita ke Mami. Itu berapa kali? Bukannya Ferry. Berapa kali Perlakukan seperti itu? Sekali dikurung, terus pernah lagi berdua dikurung, nggak keluar dua-duanya di kamar. Kan aneh ya. Makin bucin ini. Ayo doh. Tapi Vena pernah kasar nggak sama Ferry? Saya tuh kalau itu ya nggak tahu, mungkin juga pernah sih katanya. Jadi bukannya Ferry yang arogan, bukannya Ferry yang sering mukul, nggak ada. Malah Ferry yang ini pernah cerita katanya. Diapain? Saya dicakar. Tapi emang perjanjian pernikahannya apa sih, Mi? Nggak tahu Mami juga. Pokoknya gitulah ceritanya. Tapi yang selebihnya tuh nggak ada ya, dari mulai September, Oktober. Nah waktu Mami operasi aja, Vena nungguin Mami operasi, Vena sama Ferry. Nah waktu meninggal ponakan juga, anaknya kakaknya Ferry yang paling besar kan meninggal. Nah, mereka juga pada di rumah. Itu Desember, terus kan Desember itu kita pergi ke puncak, keluarga Vena ya, keluarga Ferry sama itu. Iya, ke Dufan juga sebelumnya. Tapi emang perjanjian pernikahan di antara mereka berdua tuh yang diketahui oleh keluarga itu apa sih, Mi? Jadi ini penghasilan Ferry berapapun akan diserahkan ke Vena semua. Itu. Jadi kan Ferry nggak pegang uang. Peser pun ya, Mi? Iya, enggak. Makanya kan minta pulsa, minta ini ya otomatis minta dong ke istrinya, karena kan uangnya semua yang pegang istrinya. Kecuali misalnya nih, Ferry pendapatan berapa? Paling nggak taruhlah nih buat kamu deh pegangan gitu. Berapa kek ya? Nggak ada. Jadi semua yang pegang Vena, dibilangnya katanya kan nggak kerja.
dan bertendensi memojokkan ya Mas Ferry ketika kuasa hukumnya Mbak Vena menyatakan bahwa mama minta duit buat Grab ya, buat pulsa, itu tidak benar. Dan saya sangat menyayangkan sikap dan perilaku daripada senior saya menjatuhkan harkat dan martabat seorang suami daripada kliennya dia. Gitu loh. Yang dimana belum tentu itu semua dapat dibuktikan dengan benar. Hari ini mungkin ya baru seorang ibunya Mas Ferry yang menyampaikan. Namun demikian nanti fakta di persidangan pasti kita juga akan memberikan alat-alat bukti. Ya, baik itu percakapan, baik itu transfer, bukti-bukti transfer. Jadi sangat tidak tepat dan sangat salah kalau dibilang Ferry itu minta-minta. Ya, sudah jelas kok penghasilannya. Ini yang dari awal ya, saya sudah kantongi alat buktinya. Namun demikian, nanti tentunya saya tidak akan buka saat ini. Saya akan buka di persidangan. Jadi tidak ada kan ada pendapatan Ferry juga yang dipegang. Enggak, saya pastikan ya, klien saya tidak matre, tidak seperti apa yang diomong-omongin seperti itu. Jadi di gugatan kita ya nggak ada ya sama sekali terkait dengan Gonok ini, nggak ada. Gitu. Justru sebaliknya, kami mendengar ada permintaan, tapi nanti kita lihat aja ya. Oke Bang. Terima kasih. Doain aja ya biar cepat selesai. Ferry-nya juga bebas ya. Amin. Makasih semuanya, makasih. Makasih Mami ya. Iya. Oh, Mami fakta ya, Mami bicara ini dengan kenyataan, dengan yang Mami dengar, yang Mami lihat ya. Jadi nggak ngada-ngada, nggak mau Mami dan nggak mau seujon ya bahwa bilang begini nggak ada Mami. Dan lagi walaupun misalnya katanya Gonok ini nggak ada Gonok ini, dan jadi tidak mau. Ibunda bantah Ferry Irawan pengangguran, nyuci piring kepasarkan juga kerja. Ibunda Ferry Irawan, Haryati membantah putranya disebut pengangguran. Menurut pihak Vena Melinda, Ferry Irawan disebut tak memberikan nafkah beberapa bulan terakhir sebelum insiden KDRT. Hingga muncul kabar, Ferry Irawan dituding tidak memiliki penghasilan atau pengangguran. Terkait tudingan itu, Haryati membela sang putra dan menyampaikan bantahan. Dikatakannya, semua penghasilan Ferry telah diberikan kepada Vena sesuai dengan perjanjian pranikah. Lebih lanjut, Haryati juga menegaskan Ferry tak pernah berdiam diri saat di rumah. Meski tidak bekerja di luar, Ferry disebut selalu melakukan pekerjaan rumah. Seperti mengantar putrinya, Vania sekolah, beres-beres rumah, hingga pergi ke pasar membeli kebutuhan. Menurutnya, semua yang dilakukan oleh Ferry termasuk bekerja. Nampak senang terjaga. Udah datang tuh. Sudah datang. Kok nggak datang? Bang, ini ada siapa aja? Mau siapa aja Bang? Ya, jadi Dan gerak ya. ya, terima kasih teman-teman. Jadi hari ini kami menghadiri panggilan perdana dari gugatan kami. Lalu Bang, suara pesawat. Lanjut dong. Bang. Ini agak besar. Nah. Bang.
Bentar bang, bentar bang. Maaf ya. Apa? Ya bang. Masuk dulu aja kali ya. Ya oke bang. Ya, jadi hari ini kami menghadiri panggilan sidang perdana yang dimana hari ini kami dipanggil atas gugatan cerai talak dengan nomor perkara 595. Kami hari ini juga mempersiapkan tentunya saksi-saksi ya, yaitu ibunda dari Mas Ferry Irawan, adik kandung dari Mas Ferry Irawan, ada Mbak Maya dan Mas Ari, yang akan bercerita dan akan nantinya mengungkapkan segala fakta-fakta yang mereka alami, mereka lihat selama Ferry dan Vena berumah tangga, yang tidak dilebihin atau tidak dikurangi, tapi hanya sebatas apa yang mereka lihat, mereka alami bersama-sama. Tentunya nanti juga para saksi akan diambil sumpahnya. Bang, berarti langsung pembuktian bang ya? Nggak pakai mediasi bang? Belum. Nanti kita lihat arahan dari majelis hakim seperti apa. Siap. Prolog ya. Ibunda Ferry Irawan tiba di Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengawal proses perceraian putranya dengan Vena Melinda. Secara prosedur memang harus kayak gitu. Kalau Pak RT tahu kalian berarti nanti Mana tas LC gue yang tas kerja? Ada bas gue sama sih. Seru banget. Nomor antrian 49. Silakan menuju loket 1. Izin sebentar awas. Saya mau dulu ya. Sini. Oke, untuk ini saya kasih waktu ya 5 menit ya. Media. Ini prinsipal nggak ada kan? Di dalam jalan kemarin Tapi kira-kira bisa nggak dihadirkan? izin yang mulia dari pihak penyidik, tidak ada surat dari hakim ya yang memeriksa dan perkara ini yang mulia. Tapi kami sudah membuat surat kuasa istimewa yang mulia. Siap yang mulia. Terus dari pihak ini ada nggak yang hadir dari pihak dari pihak ininya nih Pak Ibu Merinda aja? Kuasa hukumnya belum hadir? Belum ada. Nggak ada di luar? Belum ada.
Oke, kalau gitu cukup ya. Ya, cukup. Di ruang kursi. Kalau keamanan. Makasih Pak Hakim. Komunikasi di luar aja ya. Makasih Pak Hakim ya. Ambil di luar aja ya. Makasih Pak. Ya. Semangat Pak Hakim. Kajeng, izin. Siap. Sunan dong. Iya, masih Oke. Ya. Oke, Bang Sunan. Oh, agak kita pergi. Ya gimana hasil hari ini Bang? Iya, Bang. Oke, Bang Sunan. Ya, Bang. Ya, alhamdulillah hari ini tadi kita dengan nomor perkara 595 sudah dipanggil oleh Majelis Hakim di ruang sidang 2 tadi, di mana tadi lengkap Majelis Hakim yang diketuai oleh seorang ketua dan 2 anggota hakim, yang dimana tadi dalam ruang persidangan ternyata pihak termohon dalam hal ini Vena ya berserta kuasa hukumnya tidak hadir di persidangan hari ini. Dan tadi juga alhamdulillah Majelis Hakim sudah menyampaikan aturan yang berlaku, bahwa mereka sepakat, Majelis Hakim sepakat mengikuti aturan, yaitu nomor perkara 595 karena terlebih dahulu kami daftarkan, maka seyogyanya yang nomor perkaranya 600 atau 600 itu mengikuti. Itu artinya tadi disepakati oleh Majelis Hakim juga bahwa sidang saat ini kita sebagai pemohon ditunda 1 minggu dan mungkin jatuh pada tanggal 23 Februari 2023, dan perkaranya akan disatukan menurut Majelis Hakim, bahwa karena terlebih dahulu, sekali lagi ya, terlebih dahulu perkara nomor 595 lebih dahulu mendaftar, maka yang 600 harus ikut melebur di perkara kita. Bang, alasannya apa sih dari pihak mereka tidak datang hari ini? Saya tidak tahu ya, karena kan sudah jelas pada saat press conference yang mungkin teman-teman semua juga hadir, bahwa penasehat hukumnya saja sudah menyatakan orang mau bercerai tidak perlu berkomunikasi lagi. Ya, nah, artinya bagaimana kita mau berkomunikasi kalau pengacaranya saja sudah menyatakan tidak perlu berkomunikasi. Ya, kita serahkan saja sama panggilan. Artinya hari ini panggilan sidang juga untuk pihak termohon ya bersama kuasa hukumnya juga sudah sampai dan harusnya hadir. Jadi tadi keputusan Majelis Hakim juga akan memanggil kembali melalui e-court untuk termohon Mbak Vena dan kuasa hukumnya bisa dan dapat hadir pada tanggal 23 Februari 2023. Bang, dengan menyatukannya tadi nomor gugatan antara 600 ke 595, Bang, agendanya apa Bang? Minggu depan itu Bang? Apakah jadi disatukannya perkara nomor 595 terus dan 600 itu agendanya gini. Jadi perkara nomor 600 tanggal 23 itu sidang pertama ya, yang dimana Mas Ferry sebagai tergugat. Tetapi tadi hakim pun menyampaikan tidak mungkin objek yang sama, para pihak atau subjeknya sama, perkaranya disidangkan sama-sama berdiri sendiri. Ini sama-sama masalah perceraian. Jadi memang aturannya ada, nomor 600 itu akan mengikuti nomor 595, yang dimana 595 terlebih dahulu mendaftarkan. Nah, untuk agenda berikutnya itu tanggal 23 Februari itu agendanya tetap sidang pertama atau mediasi.
Nah, tadi juga hakim menyampaikan juga bagaimana dengan dari Mas Ferry, apakah bisa hadir? Rasa-rasanya kita pikir tidak akan bisa hadir, tetapi kita juga sudah diberikan kuasa istimewa untuk menghadiri atau mewakili Mas Ferry Irawan untuk di agenda mediasi. Gitu. Untuk Bunda kecewa nggak Bun? Caranya kan hari ini ketemu sama Mbak Vena seperti itu. Agak belok ke sini. Gimana mah? Dengan hasil hari ini mah? Kecewa? Ya kecewa sih enggak ya, kita ngikutin ini aja, ngikutin jadwalnya Bapak Hakim ya kan. Tapi selama Kita ini ikutin aja. ada komunikasi nggak sih Mama sama pihaknya Vena sendiri? Nggak ada sampai sekarang. Nggak ada itu karena apa? Mi? Karena apa Mama? Nggak Karena tahu ya Mami Mama. nggak menghubungi atau Pihak tidak mereka. bisa menghubungi. Enggak, kalau Mami kan pernah ngehubungin ya. Tapi kan sampai sekarang tidak ada respon, tidak ada maksudnya dari pihak karena mau komunikasi gitu. Tapi Nggak ada. Nomor Mami diblokir atau gimana Mi? Atau memang tidak ada kesempatan untuk komunikasi dengan mereka? Iya, emang kita udah diblokir semua. Jadi gimana mau komunikasi saya itu? Mami, kalau Mami yang Mami kenal, sosok Vena itu sebetulnya seperti apa sih? Apa memang seperti ini atau tiba-tiba berubah atau bagaimana? Ya gimana ya, susah deh nggak bilangin. Tapi Mami sebenarnya hari ini berharap banget ya Mami. Ya berharap banget ketemu ya kan. Ya biar apa? Ya pengen aja gitu komunikasi Dari pihak keluarga ke keluarga ya Mami ya? Ya dari pihak Ferry gitu. Tapi kan nggak datang. Kecewa. Mungkin Ini apa sih yang disampaikan Mi? Vena Mi dalam hal ini? Apa ya? Ke kamera ini. Bagaimana kekecewaan seperti apa sih mungkin Ma, hari ingin ini diungkapkan kan, hari ini. Vena nggak datang hari ini timnya. Iya kecewa aja, Mami nggak bisa ketemu, jadi nggak bisa komunikasi. Kalau seandainya hadir, apa yang ingin disampaikan Mama? Sampaikan ke Vena kalau pas dia datang rencananya tadi. Apa yang mau Mama sampaikan sih yang belum disampaikan? Ya belum disampaikan ya, maksudnya mau nanya aja ada apa kok. Maksudnya ke Mami nih, Mami salah apa gitu sama Vena. Selama ini kan kita baik-baik aja, nggak pernah ribut, nggak pernah apa-apa gitu. Malah ya sayang aja gitu namanya ke mantu ya. Tapi ya kalau dari sana balasannya ini ya nggak apa-apa lah. Mungkin memang udah gitu kali karakternya. Mungkin nggak sih Vena maksudnya di hasil sama Ada perubahan? Ya, mungkin juga ada dari luar gimana ya, maksudnya ke Vena gitu, ini harus begini gitu ya. Mami juga kan nggak tahu ya, nggak musuh ujon lah. Tapi Mami ada nggak sih kayak perubahan sikapnya dari Mbak Vena sendiri gitu selama ini sampai akhirnya jadi seperti ini? Terakhir itu lagi mau ke Kediri masih komunikasi, masih video call di jalan. Bahwa katanya Mami Vena mau ke Kediri, doain ya semoga sukses. Ya udah Mami doain dong ya, kata Mami amin, mudah-mudahan sukses apa yang dicita-citakan sama Vena bisa tercapai. Ferry juga gitu, video call gitu. Itu tanggal 7 masih komunikasi, tanggal 8 ya tiba-tiba ada Peristiwa itu. berita gitu, waduh kaget lah. Sempat Mami kan WA ke Vena, ada apa, itu nggak dibalas. Iya kan, maksudnya biar Vena ngomong gitu ya, Mami ini gitu kan, biasa kan ngadu lah ke orang tua ya. Terus Mami telepon ke mamanya Vena juga nggak diangkat, WA juga nggak dibalas sampai sekarang. Berarti dicuekin gitu ya Mi ya? Nggak, sampai sekarang aja nggak ini. Padahal biasanya Vena kalau ada apa-apa terkait Mas Ferry cerita ya. Iya cerita. Kayak Ya. cerita contohnya apa ke Mami biasanya? Ya misalnya, Mami aku nih katanya pengen makan ini, boleh nggak dimasakin? Wah alhamdulillah ntar Mami masakin. Selalu minta dimasakin, bukan ke Mami aja, ke adiknya, ke Maya. Maya katanya tolong ini dong. Nah, Ferry juga Vena katanya minta dibikinin ini. Oh yaudah gampang deh, ntar dibikinin. Lalu kita kirim ke rumahnya,
kepasok. Dengan adanya hal ini Mami kaget nggak sih? Iya kaget, soalnya kan terakhir di Hong Kong aja masih komunikasi. Makanya kok tiba-tiba kan belum lama dong tahun baru ya. Tanggal 7 dari tanggal 5 tuh udah dari Hong Kong udah sampai di Jakarta. Tapi sampai di Jakarta, cuman katanya nih aku bawa coklat, udah gampang. Saya bilang nggak usah mikirin, kita sih nggak ngarepin apa-apa ya. Yang penting selamat sampai di Jakarta. Ya udah dari situ. Berharap mereka rujuk lagi nggak sih? Wah kalau rujuk sih kayaknya ya dari pihak sana aja Sudah menutup pintu ya? Udah tutup pintu, gimana mau rujuk, komunikasi aja udah nggak bisa. Jadi ya mungkin ya udah jalannya gitu. Tapi kekecewaan ke keluarga seperti apa sih ini dengan hal ini? Iya kecewa banget deh, semua deh dari pihak keluarga Ferry juga sangat kecewa ya. Karena kan kita istilahnya Rena masih mantu, belum ketok palu, belum tentu juga salah dia. Dia belum tentu salah, udah langsung dihujat begini, waduh, bukan kecewa lagi, sakit bener. Hati seorang ibu sakit banget itu sih. Tadi bilang diblokir apa namanya? Itu emang diblokir nomornya atau emang Iya, nomor udah di IG juga udah nggak ada, udah diblokir aja pokoknya. Dan kondisinya dari Mas Ferry sendiri seperti apa sih? Kondisi mental segala macam kan banyak yang hujat nih Mang. Ferry tahu nggak sih? Ya mereka kan dia kan di dalam, jadi nggak tahu. Makanya saya bilang jangan dengar berita. Saya juga nggak mau dengar berita-berita kok, sakit soalnya. Terlalu banget menghujatnya, luar biasa. Di seluruh Indonesia tahu semua. Padahal tidak begitu, Ferry. Apa yang paling Mama sakit banget tuh komentar atau? Ya komentar dari itu aja luar biasa. Untuk menguatkan Mas Ferry sendiri nih, ya seperti apa? Kita ini aja, pokoknya saya bilang yang penting minta sama Allah ya, minta dikuatkan, terus minta ditunjukkan jalan yang terbaik buat Ferry. Gitu. Ini waktu komunikasi tanggal 7 itu tidak ada hal-hal yang menunjukkan selisih paham di antara mereka? Nggak ada, mereka baik-baik aja. Saya bilang berangkat sama siapa, berdua aja gitu. Tapi mereka sering ribut-ribut kecil gitu nggak sih Mas sebelum ada kejadian ini? Nggak ada, nggak tahu ya kalau di rumahnya kan saya juga nggak tiap hari di rumahnya Ferry. Mungkin tanggapannya dong, kemarin kan Mbak Wena sempat datang ke Komnas Perempuan mencari keadilan. Minta keadilan katanya. Iya, minta keadilan. Iya, seperti apa nih tanggapan Mami akan hal ini? Ya nggak tahu juga lah kalau soal itu ya. Ya sebenarnya Mami juga pengen juga sih minta keadilan. Karena kan jangan dari sepihak aja. Selama ini kan mereka memojokkan Ferry. Nggak ada henti-hentinya kayaknya tiap hari tuh dihujat terus deh. Waktu awal-awal nggak seperti ini ya? Mulai katanya, mama minta pulsa, mama minta mau naik Grab. Itu kan nggak bagus banget ya kan. Sementara Ferry juga kan ada juga sih penghasilan, memang nggak besar, tapi ya nggak dianggap. Waktu awal-awal nikah nggak bermasalah ya? Oh, waktu awal-awal nikah kan saya udah bilang Ferry itu tidak ada kerjaan, nggak ada penghasilan. Pena mau nggak, terima nggak Ferry apa adanya? Aku mau, Mami terima apa adanya. Sekarang malah berbeda ya, Mi? Iya, saya bilang pikirkan dulu, jangan sampai nanti akhirnya nyesel. Ferry itu keadaannya kayak gini. Tapi kan udah setuju penanya. Ya kalau mereka berdua udah setuju, Mami kan nggak bisa ngelarang. Keputusan tapi Mami tahu kan, begitu mereka menikah, Ferry juga ada pekerjaan. Ada sempat itu hasilnya juga hasilnya udah dikasihkan ke Pena semua. Kan ada di surat pranikah itu. Sempat juga Ferry ada syuting dari Bali ya kalau nggak salah. Sempat juga waktu itu ditawarin syuting, tapi kan karena ngantar-ngantar Vena udah nggak sempet lagi. Jadi bukan dia pengangguran gitu, ada aja biarpun sedikit dia ada buat ngasih ke Vena. Artinya sebagai seorang suami bertanggung jawab ya, iya, yang Mami tahu. Iya, di dalam rumah tangga juga Ferry tuh nggak pernah diem. Pagi-pagi udah nganter Pania, ntar siang jam 2 kan jemput. Kadang Ferry ke pasar belanja gitu. Terus kadang ya namanya suami istri rumah tangga kan, kalau nggak ada pembantu dia bantu-bantu nyapu, ngepel, cuci piring.
ke pasar, itu kerjaannya Ferry. Berarti semua kerjaan rumah dikerjain sama Ferry? Iya, belum lagi ngangkatin jemuran, baju-baju Atala, baju-baju Vania, Vena. Ferry yang ngerjain. Jadi maksudnya jangan dianggap apa tuh namanya? Nggak ngapa-ngapain. Itu kan sama aja dengan kerja. Kecuali dianya tidur aja. Ini kan enggak, dia kerja. Kadang sore nganter Vena. Ada acara, ada ini, ada itu, tetap Ferry kerja. Kayak kasihan lah saya sih sebagai ibu ya, sementara di rumah dari dulu ya nggak pernah ini semua ya, kita adik-adik lah yang kerja gitu. Jadi biasanya Vena tuh curhat sama Mami ya kalau misalnya lagi ada apa sama Mas Ferry, misalnya lagi ngambek apa cerita? Iya, lagi ngambek. Dah pernah ya lagi ngambek, Vena sendiri yang bilang ke Mami katanya aku abis istilahnya dikurung katanya. Habis dikurung di kamar seharian, saya kunci dari luar. Siapa yang dikurung nih? Ferry dikurung sama Vena. Itu Vena sendiri yang cerita Kenapa ke Mami. melakukan hal itu? Dikunci dari luar. Biar apa? Disekep katanya. Seharian? Iya, seharian. Alasannya takut kabur. Tuh. Jadi kata Mami, Masya Allah. Tapi Mami nggak komentar apa-apa. Itu kan antara suami istri ya. Itu pernah itu sebelum apa ya, kalau nggak salah Desember apa. Itu Vena cerita sama Mami itu ya? Vena yang cerita ke Mami. Itu berapa kali? Bukannya Ferry. Berapa perlakukan seperti itu? Sekali dikurung, terus pernah lagi berdua dikurung, nggak keluar dua-duanya di kamar. Kan aneh ya. Makin bucin ya, Mi. Ayo doh. Tapi Vena pernah kasar nggak? Saya tuh kalau itu ya nggak tahu, mungkin juga pernah sih katanya. Jadi bukannya Ferry yang arogan, bukannya Ferry yang sering ngukul, nggak ada. Malah Ferry yang ini pernah cerita katanya. Diapain? Kayak dicakar atau Tapi emang kejadian pernikahannya apa sih, Mi? Nggak tahu deh, nggak tahu. Mami juga, pokoknya itulah ceritanya. Tapi yang selebihnya tuh nggak ada ya, dari mulai September, Oktober. Nah waktu Mami operasi aja, Vena nungguin Mami operasi karena sama Ferry. Nah waktu meninggal ponakan juga, anaknya kakaknya Ferry yang paling besar kan meninggal. Nah, mereka juga pada di rumah. Itu Desember, terus kan Desember itu kita pergi ke puncak keluarga Vena ya, keluarga Ferry sama itu. Sama ke Dufan ya? Iya, ke Dufan juga sebelumnya. Tapi emang perjanjian pernikah di antara mereka berdua tuh yang diketahui oleh keluarga itu apa sih, Mi? Jadi ini penghasilan Ferry berapapun akan diserahkan ke Vena semua. Itu. Jadi kan Ferry nggak pegang uang. Peser pun ya, Mi? Iya, enggak. Makanya kan minta pulsa, minta ini ya otomatis minta dong ke istrinya, karena kan uangnya semua yang pegang istrinya. Kecuali misalnya nih Ferry pendapatan berapa, paling nggak taruhlah nih buat kamu deh pegangan gitu, berapa kek ya, nggak ada. Jadi semua yang pegang Vena, dibilangnya katanya kan nggak kerja. Dan bertendensi memojokkan ya Mas Ferry ketika kuasa hukumnya Mbak Vena menyatakan bahwa mama minta duit buat Grab ya, buat pulsa, itu tidak benar. Dan saya sangat menyayangkan sikap dan perilaku daripada senior saya menjatuhkan harkat dan martabat seorang suami daripada kliennya dia. Gitu loh. Yang dimana belum tentu itu semua dapat dibuktikan dengan benar. Hari ini mungkin ya baru seorang ibunya Mas Ferry yang menyampaikan. Namun demikian nanti fakta di persidangan pasti kita juga akan memberikan alat-alat bukti, ya, baik itu percakapan, baik itu transfer, bukti-bukti transfer. Jadi sangat tidak tepat dan sangat salah kalau dibilang Ferry itu minta-minta, ya, sudah jelas kok penghasilannya. Ini yang dari awal, ya, saya sudah kantongi alat buktinya.
Namun demikian, nanti tentunya saya tidak akan buka saat ini. Saya akan buka di persidangan. Berarti tidak ada kan ada pendapatan Ferry juga yang dipegang. Ya, saya pastikan ya klien saya tidak matre, tidak seperti apa yang diomong-omongin seperti itu. Jadi di gugatan kita ya nggak ada ya sama sekali terkait dengan Gonogini, nggak ada. Gitu. Justru sebaliknya, kami mendengar ada permintaan, tapi nanti kita lihat aja, ya. Oke bang. Terima kasih. Doain aja ya biar cepat selesai. Ferry-nya juga bebas ya. Amin. Makasih semuanya, makasih. Makasih Mami ya. Iya. Oh, Mami fakta ya. Mami bicara ini dengan kenyataan, dengan yang Mami dengar, yang Mami lihat ya. Jadi nggak ngada-ngada, nggak mau Mami dan nggak mau suujon ya bahwa bilang begini nggak ada Mami. Dan lagi walaupun misalnya katanya Gonogini nggak ada Gonogini, dan jadi tidak mau. Ibunda bantah Ferry Irawan pengangguran, nyuci piring kepasarkan juga kerja. Ibunda Ferry Irawan, Haryati membantah putranya disebut pengangguran. Menurut pihak Vena Melinda, Ferry Irawan disebut tak memberikan nafkah beberapa bulan terakhir sebelum insiden KDRT. Hingga muncul kabar, Ferry Irawan dituding tidak memiliki penghasilan atau pengangguran. Terkait tudingan itu, Haryati membela sang putra dan menyampaikan bantahan. Dikatakannya, semua penghasilan Ferry telah diberikan kepada Vena sesuai dengan perjanjian pranikah. Lebih lanjut, Haryati juga menegaskan Ferry tak pernah berdiam diri saat di rumah. Meski tidak bekerja di luar, Ferry disebut selalu melakukan pekerjaan rumah. Seperti mengantar putrinya, Vania sekolah, beres-beres rumah, hingga pergi ke pasar membeli kebutuhan. Menurutnya, semua yang dilakukan oleh Ferry termasuk bekerja. Nampak senang terjaga. Sudah datang tuh. Dulu bang. Ampar sudah datang. Kok nggak datang? Bang, ini ada siapa aja? Ada siapa aja bang? Ya, jadi Jangan gerak ya. terima kasih teman-teman. Jadi hari ini kami menghadiri panggilan perdana dari gugatan kami. Lalu bang, suara pesawat. Lanjut dong. Ini agak kesini. Bentar bang. Maaf ya. Apa? Ya bang. Masuk dulu aja kali ya. Ya oke bang. Ya, jadi hari ini kami menghadiri panggilan sidang perdana yang dimana hari ini kami dipanggil atas gugatan cerai talak dengan nomor perkara 595. Kami hari ini juga mempersiapkan tentunya saksi-saksi ya, yaitu ibunda dari Mas Ferry Irawan, adik kandung dari Mas
Ferry Irawan, ada Mbak Maya dan Mas Ari yang akan bercerita dan akan nantinya mengungkapkan segala fakta-fakta yang mereka alami, mereka lihat selama Ferry dan Vena berumah tangga, yang tidak dilebihin atau tidak dikurangi, tapi hanya sebatas apa yang mereka lihat, mereka alami bersama-sama. Tentunya nanti juga para saksi akan diambil sumpahnya. Bang, berarti langsung pembuktian Bang ya? Nggak pakai mediasi Bang? Belum. Nanti kita lihat arahan dari majelis hakim seperti apa. Siap. Prolog ya. Bunda Ferry Irawan tiba di Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengawal proses perceraian putranya dengan Vena Melinda. Secara prosedur memang harus kayak gitu. Kalau Pak RT tahu kan. Berarti nanti Nanti tas LC gue yang pas kerja ada gas gue sama LC di ML. Seru banget. Nomor antrian 49. Silakan menuju loket 1. Izin bentar Awas. Saya mau dulu ya. Jadi. Oke, untuk ini saya kasih waktu ya 5 menit ya. Ini prinsipal nggak ada kan? Di dalam jalan kemarin Tapi kira-kira bisa nggak dihadirkan? Izin yang mulia dari pihak penyidik kita ada surat dari hakim ya yang memeriksa dan perkara ini yang mulia. Tapi kami sudah membuat surat kuasa istimewa yang mulia. Siap yang mulia. Terus dari pihak ini ada nggak yang hadir dari pihak dari pihak ininya nih Pak Ibu Merinda aja kuasa hukumnya belum hadir? Belum ada. Nggak ada di luar? Belum ada. Oke, kalau gitu cukup ya. Ya, cukup di luar dulu. Kalau keamanan. Ya, cepat. Ya. Makasih Pak Hakim. Komunikasi di luar aja ya. Makasih Pak Hakim ya. Di luar aja ya. Makasih Pak. Ya. Maaf Pak. Ceng, op, izin. Siap. Kenal ya? Sunan dong. Iya, masih Oke. Ya. Oke, Bang Sunan.
Oh, agak geser sedikit. Lihat di sini Ya, gimana hasil hari ini, Bang? Iya, Bang. Oke, Bang Sunan. Ya, alhamdulillah hari ini tadi kita dengan nomor perkara 595 sudah dipanggil oleh majelis hakim di ruang sidang 2 tadi, di mana tadi lengkap majelis hakim yang diketuai oleh seorang ketua dan 2 anggota hakim, yang dimana tadi dalam ruang persidangan ternyata pihak termohon dalam hal ini Vena ya beserta kuasa hukumnya tidak hadir di persidangan hari ini. Dan tadi juga alhamdulillah majelis hakim sudah menyampaikan aturan yang berlaku, bahwa mereka sepakat, majelis hakim sepakat mengikuti aturan, yaitu nomor perkara 595 karena terlebih dahulu kami daftarkan, maka seyogyanya yang nomor perkaranya 600 atau 600 itu mengikuti. Itu artinya tadi disepakati oleh majelis hakim juga bahwa sidang saat ini kita sebagai pemohon ditunda 1 minggu dan mungkin jatuh pada tanggal 23 Februari 2023, dan perkaranya akan disatukan menurut majelis hakim, bahwa karena terlebih dahulu, sekali lagi ya, terlebih dahulu perkara nomor 595 lebih dahulu mendaftar, maka yang 600 harus ikut melebur di perkara kita. Bang, alasannya apa sih dari pihak mereka tidak datang hari ini? Saya tidak tahu ya, karena kan sudah jelas pada saat press conference yang mungkin teman-teman semua juga hadir, bahwa penasehat hukumnya saja sudah menyatakan orang mau bercerai tidak perlu berkomunikasi lagi. Ya, nah, artinya bagaimana kita mau berkomunikasi kalau pengacaranya saja sudah menyatakan tidak perlu berkomunikasi. Ya, kita serahkan saja sama panggilan. Artinya hari ini panggilan sidang juga untuk pihak termohon ya bersama kuasa hukumnya juga sudah sampai dan harusnya hadir. Jadi tadi keputusan majelis hakim juga akan memanggil kembali melalui court untuk termohon Mbak Vena dan kuasa hukumnya bisa dan dapat hadir pada tanggal 23 Februari 2023. Bang, dengan menyatukannya tadi nomor gugatan antara 600 ke 595, Bang, agendanya apa, Bang? Minggu depan itu, Bang? Apakah jadi disatukannya perkara nomor 595 terus dan 600 itu agendanya gini. Jadi perkara nomor 600 tanggal 23 itu sidang pertama ya, yang dimana Mas Ferry sebagai tergugat. Tetapi tadi hakim pun menyampaikan tidak mungkin objek yang sama, para pihak atau subjeknya sama, perkaranya disidangkan sama-sama berdiri sendiri. Ini sama-sama masalah perceraian. Jadi memang aturannya ada, nomor 600 itu akan mengikuti nomor 595, yang dimana 595 terlebih dahulu mendaftarkan. Nah, untuk agenda berikutnya itu tanggal 23 Februari, itu agendanya tetap sidang pertama atau mediasi. Nah, tadi juga hakim menyampaikan juga bagaimana dengan dari Mas Ferry, apakah bisa hadir? Rasa-rasanya kita pikir tidak akan bisa hadir, tetapi kita juga sudah diberikan kuasa istimewa untuk menghadiri atau mewakili Mas Ferry Irawan untuk di agenda mediasi. Gitu. Untuk Bunda kecewa nggak, Bun? Rencananya kan hari ini ketemu sama Mbak Vena seperti itu. Agak belok ke sini. Gimana, Mah? Dengan hasil hari ini, Mah? Kecewa? Ya kecewa sih enggak ya, kita ngikutin ini aja, ngikutin jadwalnya Bapak Hakim ya kan. Tapi selama ini ikutin aja. ada komunikasi nggak sih Mama sama pihaknya Vena sendiri? Nggak ada sampai sekarang. Nggak ada, itu karena apa? Karena apa, Mama?
Nggak Karena tahu ya mami mereka. nggak menghubungi atau Pihak tidak mereka. bisa menghubungi. Enggak, kalau mami kan pernah ngehubungin ya. Tapi kan sampai sekarang tidak ada respon, tidak ada maksudnya dari pihak karena mau komunikasi gitu. Tapi Nggak ada. nomor mami diblokir atau gimana mi? Atau memang tidak ada kesempatan untuk komunikasi dengan mereka? Iya, emang kita udah diblokir semua. Jadi gimana mau komunikasi saya juga. Mami, Masih kalau kecewa mami, sama- kalau mami yang mami kenal, sosok Vena itu sebetulnya seperti apa sih? Apa memang seperti ini atau tiba-tiba berubah atau bagaimana? Ya gimana ya, susah deh nggak bilangin. Tapi mami sebenarnya hari ini berharap banget ya mami. Ya berharap banget ketemu ya kan. Ya biar ya pengen aja gitu komunikasi Dari pihak keluarga ke keluarga ya mami ya? Ya dari pihak Mary gitu. Tapi kan nggak datang. Kecewa. Mungkin Kecewa nggak sih? Ma, apa yang mau Apa sih disampaikan yang sih, Ma? disampaikan Mi? Ke Vena mi dalam hal ini? Apa ya? Ke Mami. Apa yang mau Bagaimana disampaikan? kekecewaan seperti apa sih Mungkin Ma hari ingin ini? diungkapkan Kan, hari ini. Vena nggak datang hari ini tim. Iya kecewa aja. Mami nggak bisa ketemu, jadi nggak bisa komunikasi. Kalau seandainya hadir, apa yang ingin disampaikan, Mama? Sampaikan ke Vena kalau pas dia datang rencananya tadi. Apa yang mau mama sampaikan sih yang belum disampaikan? Ya belum disampaikan ya, maksudnya mau nanya aja ada apa kok. Maksudnya ke mami salah apa gitu sama Vena. Selama ini kan kita baik-baik aja, nggak pernah ribut, nggak pernah apa-apa gitu. Malah ya sayang aja gitu namanya ke mantu ya. Tapi ya kalau dari sana balasannya ini ya nggak apa-apa lah. Mungkin memang udah gitu kali karakternya. Ma, mungkin nggak sih Vena maksudnya di hasil sama Ada Ya perubahan? mungkin juga ada dari luar gimana ya, maksudnya ke Vena gitu, ini harus begini gitu. Ya mami juga kan nggak tahu ya, nggak musuh ujon lah. Tapi mami ada nggak sih kayak perubahan sikapnya dari Mbak Mela sendiri gitu selama ini sampai akhirnya jadi seperti ini? Terakhir itu lagi mau ke Kediri masih komunikasi, masih video call di jalan, bahwa katanya mami Vena mau ke Kediri, doain ya semoga sukses. Ya udah mami doain dong ya, kata mami amin, mudah-mudahan sukses apa yang dicita-citakan sama Vena bisa tercapai. Ferry juga gitu, video call gitu. Itu tanggal 7 masih komunikasi, tanggal 8 ya tiba-tiba ada Peristiwa itu. berita gitu, waduh kaget lah. Sempat mami kan WA ke Vena, Ven ada apa, itu nggak dibalas. Iya kan, maksudnya biar Vena ngomong gitu ya, mami ini gitu kan, biasa kan ngadu lah ke orang tua ya. Terus mami telepon ke mamanya Vena juga nggak diangkat, WA juga nggak dibalas sampai sekarang. Berarti dicuekin gitu ya mi ya? Nggak, sampai sekarang aja nggak ini. Padahal biasanya Vena kalau ada apa-apa terkait Mas Ferry cerita ya. Iya cerita Kayak dia. cerita contohnya apa ke mami biasanya? Ya cerita? misalnya, mami aku nih katanya pengen makan ini, boleh nggak dimasakin? Wah alhamdulillah ntar mami masakin. Selalu minta dimasakin, bukan ke mami aja, ke adiknya, ke Maya. Maya katanya tolong ini doang. Nah Ferry juga si Vena katanya minta dibikinin ini. Oh ya udah gampang deh, ntar dibikinin. Lalu kita kirim ke rumahnya, ke Paso. Dengan adanya hal ini mami kaget nggak sih? Gitu? Iya kaget, soalnya kan terakhir di Hong Kong aja masih komunikasi. Makanya kok tiba-tiba kan belum lama dong tahun baru ya. Tanggal 7 dari tanggal 5 tuh udah dari Hong Kong udah sampai di Jakarta. Tapi sampai di Jakarta, cuman katanya nih aku bawa coklat, udah gampang. Saya bilang nggak usah mikirin, kita sih nggak ngarepin apa-apa ya. Yang penting selamat sampai di Jakarta. Ya udah dari situ. berharap mereka rujuk lagi nggak sih? Wah kalau rujuk sih kayaknya ya dari pihak sana aja Sudah udah menutup pintu. udah tutup pintu, gimana mau rujuk, komunikasi aja udah nggak bisa. Jadi ya mungkin ya udah jalannya begitu. Tapi kekecewaan ke keluarga seperti apa sih ini dengan hal ini? Iya kecewa banget deh, semua deh dari
pihak keluarga Ferry juga sangat kecewa ya, karena kan kita istilahnya Vena masih mantu, belum ketok palu, belum tentu juga salah dia. Dia belum tentu salah, udah langsung dihujat begini-begini, waduh, bukan kecewa lagi, sakit bener. Hati seorang ibu sakit banget itu sih. Tadi bilang diblokir apa namanya? Itu emang diblokir nomornya atau emang Iya, ditutup? nomor udah di IG juga udah nggak ada, udah diblokir aja pokoknya. Dan kondisinya dari Mas Ferry sendiri seperti apa sih? Kondisi mental segala macam Ya. kan banyak yang hujat nih Mas Ferry, tahu nggak sih? Ya mereka kan dia kan di dalam, jadi nggak tahu. Makanya saya bilang jangan dengar berita. Saya juga nggak mau dengar berita-berita kok, sakit soalnya. Terlalu banget menghujatnya, luar biasa. Di seluruh Indonesia tahu semua. Tapi padahal tidak begitu, Ferry. Apa yang paling mama sakit banget tuh komentar atau? Ya komentar dari itu aja luar biasa. Untuk menguatkan Mas Ferry sendiri nih, Ya Mami, kita seperti apa? Kita ini aja. Pokoknya saya bilang yang penting minta sama Allah ya, minta dikuatkan, terus minta ditunjukkan jalan yang terbaik buat Ferry. Ini waktu Ya, komunikasi tanggal 7 itu tidak ada hal-hal yang menunjukkan selisih paham di antara mereka. Nggak ada, mereka baik-baik aja. Saya bilang berangkat sama siapa, berdua aja gitu. Tapi mereka sering ribut-ribut kecil gitu nggak sih Mas sebelum ada kejadian ini? Nggak ada, nggak tahu ya kalau di rumahnya kan saya juga nggak tiap hari di rumahnya Ferry. Mungkin tanggapannya dong, kemarin kan Mbak Vena sempat datang ke Komnas Perempuan mencari keadilan. Minta keadilan katanya. Iya, minta keadilan. Iya, seperti apa nih tanggapan Mami akan hal ini? Ya nggak tahu juga lah kalau soal itu ya. Ya sebenarnya Mami juga pengen juga sih minta keadilan. Karena kan jangan dari sepihak aja. Selama ini kan mereka memojokkan terus, memojokkan Ferry. Nggak ada henti-hentinya, kayaknya tiap hari tuh dihujat terus deh. Waktu awal-awal nggak seperti ini ya? Mulai katanya, mama minta pulsa, mama minta mau naik Grab. Itu kan nggak bagus banget ya kan. Sementara Ferry juga kan ada juga sih penghasilan, memang nggak besar, tapi ya nggak dianggap. Waktu awal-awal nikah nggak bermasalah ya? Oh, waktu awal-awal nikah kan saya udah bilang Ferry itu tidak ada kerjaan, nggak ada penghasilan. Vena mau nggak, terima nggak Ferry apa adanya? Aku mau, Mami terima apa adanya. Sekarang malah berbeda ya, Mi? Iya, saya bilang pikirkan dulu, jangan sampai nanti akhirnya nyesel. Ferry itu keadaannya kayak gini. Tapi kan udah setuju Venanya. Ya kalau mereka berdua udah setuju, Mami kan nggak bisa ngelarang. Keputusan Tapi Mami tahu kan, begitu mereka menikah, Ferry juga ada pekerjaan-pekerjaan. Ada sempat itu hasilnya juga hasilnya udah dikasihkan ke Vena semua. Kan ada di surat pranikah itu. Sempat juga Ferry ada syuting dari Tobali ya kalau nggak salah. Sempat juga waktu itu ditawarin syuting, tapi kan karena ngantar-ngantar Vena udah nggak sempet lagi. Jadi bukan dia pengangguran gitu, ada aja biarpun sedikit dia ada buat ngasih ke Vena. Artinya sebagai seorang suami bertanggung jawab ya, Iya, yang Mami tahu. Iya, di dalam rumah tangga juga Ferry tuh nggak pernah diem. Pagi-pagi udah nganter Pania, ntar siang jam 2 kan jemput. Kadang Ferry ke pasar belanja gitu. Terus kadang ya namanya suami istri rumah tangga kan kalau nggak ada pembantu dia bantu-bantu nyapu, ngepel, cuci piring, ke pasar, itu kerjaannya Ferry. Berarti semua kerjaan rumah dikerjain sama Ferry? Iya, belum lagi ngangkatin jemuran, baju-baju Atala, baju-baju Vania, Vena. Ferry yang ngerjain. Jadi maksudnya jangan dianggap apa tuh namanya, nggak ngapa-ngapain. Itu kan sama aja dengan kerja, kecuali dianya tidur aja. Ini kan enggak, dia kerja. Kadang sore nganter Vena, ada acara, ada ini, ada itu, tetap Ferry kerja. Kayak kasihan lah saya sih sebagai ibu ya. Sementara di rumah dari dulu ya nggak pernah ini semua ya, kita adik-adik lah yang kerja gitu.
Jadi biasanya Vena tuh curhat sama Mami ya kalau misalnya lagi ada apa sama Mas Ferry, misalnya Iya. lagi ngambek apa cerita? Iya, lagi ngambek. Pernah ya lagi ngambek, Vena sendiri yang bilang ke Mami, Mami katanya aku abis istilahnya dikurung katanya. Habis dikurung di kamar seharian, saya kunci dari luar. Siapa yang dikurung nih? Ferry dikurung sama Vena. Itu Vena sendiri yang cerita Kenapa ke Mami. melakukan hal itu? Dikunci dari luar. Biar apa nih? Disekap katanya. Seharian? Iya, seharian. Alasannya takut kabur. Tuh. Jadi kata Mami, Masya Allah. Tapi Mami nggak komentar apa-apa. Itu kan antara suami istri ya. Iya. Itu pernah itu sebelum apa ya, kalau nggak salah Desember apa. Dia Itu Vena cerita sama Mami itu ya? Vena yang cerita ke Mami. Itu berapa kali bukannya Bi? Ferry. Berapa kali? Perlakukan seperti itu. Sekali dikurung, terus pernah lagi berdua dikurung, nggak keluar dua-duanya di kamar. Kan aneh ya. Makin bucin ya Mi. Ayo doh. Tapi Vena pernah kasar nggak sama Ferry? Saya tuh kalau itu ya nggak tahu, mungkin juga pernah sih katanya. Jadi bukannya Ferry yang arogan, bukannya Ferry yang sering mukul, nggak ada. Malah Ferry yang ini pernah cerita katanya. Diapain? Kayak dikakar atau Mi, tapi emang perjanjian pernikahannya apa sih Mi? nggak tahu deh, nggak tahu Mami juga, pokoknya gitulah ceritanya. Tapi yang selebihnya tuh nggak ada ya, dari mulai September, Oktober. Nah waktu Mami operasi aja Vena nungguin Mami operasi, Vena sama Ferry. Nah waktu meninggal ponakan juga, anaknya kakaknya Ferry yang paling besar kan meninggal. Nah, mereka juga pada di rumah. Itu Desember, terus kan Desember itu kita pergi ke puncak, keluarga Vena ya, keluarga Ferry sama itu. Sama ke Dufan. Iya, ke Dufan juga sebelumnya. Mi, tapi emang perjanjian pernikahan di antara mereka berdua tuh yang diketahui oleh keluarga itu apa sih Mi? Jadi ini penghasilan Ferry berapapun akan diserahkan ke Vena semua. Itu. Jadi kan Ferry nggak pegang uang. Peser pun ya Mi? Iya, enggak. Makanya kan minta pulsa, minta ini ya otomatis minta dong ke istrinya, karena kan uangnya semua yang pegang istrinya. Kecuali misalnya nih Ferry pendapatan berapa, paling nggak taruhlah nih buat kamu deh pegangan gitu, berapa kek ya, nggak ada. Jadi semua yang pegang Vena, dibilangnya katanya kan nggak kerja. Dan bertendensi memojokkan ya Mas Ferry ketika kuasa hukumnya Mbak Vena menyatakan bahwa mama minta duit buat Grab ya, buat pulsa, itu tidak benar. Dan saya sangat menyayangkan sikap dan perilaku daripada senior saya menjatuhkan harkat dan martabat seorang suami daripada kliennya dia. Gitu loh. Yang dimana belum tentu itu semua dapat dibuktikan dengan benar. Hari ini mungkin ya baru seorang ibunya Mas Ferry yang menyampaikan. Namun demikian nanti fakta di persidangan pasti kita juga akan memberikan alat-alat bukti. Ya, baik itu percakapan, baik itu transfer, bukti-bukti transfer. Jadi sangat tidak tepat dan sangat salah kalau dibilang Ferry itu minta-minta. Ya, sudah jelas kok penghasilannya. Ini yang dari awal ya, saya sudah kantongi alat buktinya. Namun demikian, nanti tentunya saya tidak akan buka saat ini. Saya akan buka di persidangan. Berarti tidak ada kan ada pendapatan Ferry juga yang dipegang. Enggak, saya pastikan ya, klien saya tidak matre, tidak seperti apa yang diomong-omongin seperti itu. Jadi di gugatan kita ya nggak ada ya sama sekali terkait dengan Gonogini, nggak ada. Itu. Justru sebaliknya, kami mendengar ada permintaan, tapi nanti kita lihat aja. Ya. Oke Bang. Terima kasih. Doain aja ya biar cepat selesai. Ferry-nya juga bebas ya. Amin. Makasih semuanya, makasih. Makasih Mami ya. Iya, kan enak. Kalau
katanya tahan dengan yang mami dengar, yang mami lihat ya. Jadi nggak ngada-ngada, nggak mau mami dan nggak mau seujon ya bahwa bilang begini nggak ada mami. Dan lagi walaupun misalnya katanya Bono gini nggak ada Bono gini, dan jadi tidak mau. Ibunda bantah Ferry Irawan pengangguran, nyuci piring kepasarkan juga kerja. Ibunda Ferry Irawan, Haryati membantah putranya disebut pengangguran. Menurut pihak Vena Melinda, Ferry Irawan disebut tak memberikan nafkah beberapa bulan terakhir sebelum insiden KDRT. Hingga muncul kabar, Ferry Irawan dituding tidak memiliki penghasilan atau pengangguran. Terkait tudingan itu, Haryati membela sang putra dan menyampaikan bantahan. Dikatakannya, semua penghasilan Ferry telah diberikan kepada Vena sesuai dengan perjanjian pranikah. Lebih lanjut, Haryati juga menegaskan Ferry tak pernah berdiam diri saat di rumah. Meski tidak bekerja di luar, Ferry disebut selalu melakukan pekerjaan rumah. Seperti mengantar putrinya, Vania sekolah, beres-beres rumah, hingga pergi ke pasar membeli kebutuhan. Menurutnya, semua yang dilakukan oleh Ferry termasuk bekerja. Nampak senang terjaga. Bang, ini ada siapa aja? Mas siapa aja, Bang? Ya, jadi Jangan gerak ya. ya, terima kasih teman-teman. Jadi hari ini kami menghadiri panggilan perdana dari gugatan kami. Lalu Bang, suara pesawat. Lanjut dong. Bentar Bang. Maaf ya. Apa? Ya Bang. Masuk dulu aja kali ya. Ya, oke Bang. Ya, jadi hari ini kami menghadiri panggilan sidang perdana yang dimana hari ini kami dipanggil atas gugatan cerai talak dengan nomor perkara 595. Kami hari ini juga mempersiapkan tentunya saksi-saksi ya, yaitu ibunda dari Mas Ferry Irawan, adik kandung dari Mas Ferry Irawan, ada Mbak Maya dan Mas Arif, yang akan bercerita dan akan nantinya mengungkapkan segala fakta-fakta yang mereka alami, mereka lihat selama Ferry dan Vena berumah tangga, yang tidak dilebihin atau tidak dikurangi, tapi hanya sebatas apa yang mereka lihat, mereka alami bersama-sama. Tentunya nanti juga para saksi akan diambil sumpahnya. Bang, berarti langsung pembuktian Bang ya? Nggak pakai mediasi Bang? Belum. Nanti kita lihat arahan dari majelis hakim seperti apa. Siap. Terima kasih Bang. Prolog ya. Ya, Bunda Ferry Irawan tiba di Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengawal proses perceraian putranya dengan Vena Melinda.
banget. Secara prosedur memang harus kayak gitu. Kalau Pak RT tahu kan. Berarti nanti Mana tas LC gue yang tas kerja? Ada bas gue soalnya sih. seru banget. Nomor antrian 49. Silakan menuju loket 1. Izin sebentar Mas. Saya mau dulu ya. Sini. Oke, untuk ini saya kasih waktu ya 5 menit ya. Ya. Ini prinsipal nggak ada kan? Di dalam jalan kemarin Tapi kira-kira bisa nggak dihadirkan? izin yang mulia dari pihak penyidik tidak ada surat dari hakim ya yang memeriksa dan perkara ini yang mulia. Tapi kami sudah membuat surat kuasa istimewa yang mulia. Siap ya. Terus dari pihak ini ada nggak yang hadir dari pihak dari pihak sininya nih Pak Ibu Meri aja kuasa hukumnya belum hadir? Belum ada. Nggak ada di luar? Belum ada. Oke, kalau gitu cukup ya. Ya, cukup di luar dulu. Kalau keamanan. Ya, cepat. Ya. Makasih Pak Hakim. Komunikasi di luar aja ya. Makasih Pak Hakim ya. Di luar aja ya. Makasih Pak. Ya. Maaf Pak Hakim. Hajeng, up, izin. Siap. Kenal ya? Nih, Sunan dong. Iya, masih kecil. Oke. Ya. Oke, Bang Sunan. Oh, agak kita sedikit. Ya, gimana hasil hari ini, Bang? Iya, Bang. Oke, Bang Sunan. Ya, Bang. Ya, alhamdulillah hari ini tadi kita dengan nomor perkara 595 sudah dipanggil oleh majelis hakim di ruang sidang 2 tadi, di mana tadi lengkap majelis hakim yang diketuai oleh seorang ketua dan 2 anggota hakim, yang dimana tadi dalam ruang persidangan ternyata pihak termohon dalam hal ini Vena ya berserta kuasa hukumnya tidak hadir di persidangan hari ini. Dan tadi juga alhamdulillah majelis hakim sudah menyampaikan aturan yang berlaku, bahwa mereka sepakat, majelis hakim sepakat mengikuti aturan
yaitu nomor perkara 595 karena terlebih dahulu kami daftarkan, maka seyogyanya yang nomor perkaranya 600 atau 600 itu mengikuti. Itu artinya tadi disepakati oleh majelis hakim juga bahwa sidang saat ini kita sebagai pemohon ditunda 1 minggu dan mungkin jatuh pada tanggal 23 Februari 2023 dan perkaranya akan disatukan. Menurut majelis hakim bahwa karena terlebih dahulu, sekali lagi ya, terlebih dahulu perkara nomor 595 lebih dahulu mendaftar, maka yang 600 harus ikut melebur di perkara kita. Bang, alasannya apa sih dari pihak mereka tidak datang hari ini? Saya tidak tahu ya, karena kan sudah jelas pada saat press conference yang mungkin teman-teman semua juga hadir, bahwa penasehat hukumnya saja sudah menyatakan orang mau bercerai tidak perlu berkomunikasi lagi, ya. Nah, artinya bagaimana kita mau berkomunikasi kalau pengacaranya saja sudah menyatakan tidak perlu berkomunikasi. Ya, kita serahkan saja sama panggilan. Artinya hari ini panggilan sidang juga untuk pihak termohon, ya, bersama kuasa hukumnya juga sudah sampai dan harusnya hadir. Jadi tadi keputusan majelis hakim juga akan memanggil kembali melalui e-court untuk termohon Mbak Vena dan kuasa hukumnya bisa dan dapat hadir pada tanggal 23 Februari 2023. Bang, dengan menyatukannya tadi nomor gugatan antara 600 ke 595, Bang, agendanya apa, Bang? Minggu depan itu, Bang? Apakah jadi disatukannya perkara nomor 595 terus dan 600 itu agendanya gini. Jadi perkara nomor 600 tanggal 23 itu sidang pertama ya, yang dimana Mas Ferry sebagai tergugat. Tetapi tadi hakim pun menyampaikan tidak mungkin objek yang sama, para pihak atau subjeknya sama, perkaranya disidangkan sama-sama berdiri sendiri. Ini sama-sama masalah perceraian. Jadi memang aturannya ada, nomor 600 itu akan mengikuti nomor 595, yang dimana 595 terlebih dahulu mendaftarkan. Nah, untuk agenda berikutnya itu tanggal 23 Februari, itu agendanya tetap sidang pertama atau mediasi. Nah, tadi juga hakim menyampaikan juga bagaimana dengan dari Mas Ferry, apakah bisa hadir? Rasa-rasanya kita pikir tidak akan bisa hadir, tetapi kita juga sudah diberikan kuasa istimewa untuk menghadiri atau mewakili Mas Ferry Irawan untuk di agenda mediasi. Gitu. Untuk Bunda kecewa nggak, Bun? Caranya kan hari ini ketemu sama Mbak Vena seperti itu. Agak belok ke sini. Gimana, Ma? Dengan hasil hari ini, Ma? Kecewa? Ya kecewa sih, ya kita ngikutin ini aja, ngikutin jadwalnya Bapak Hakim ya kan. Tapi selama Kita ini ikutin aja. ada komunikasi nggak sih Mama sama pihaknya Vena sendiri? Nggak ada sampai sekarang. Nggak ada itu karena apa? Karena apa, Mama? Nggak Karena tahu ya, Mami Mama. nggak menghubungi atau Pihak tidak mereka. bisa menghubungi. Enggak, kalau Mami kan pernah ngehubungin ya. Tapi kan sampai sekarang tidak ada respon, tidak ada maksudnya dari pihak Vena mau komunikasi gitu. Tapi nggak ada. Nomor Mami diblokir atau gimana, Mi? Atau memang tidak ada kesempatan untuk komunikasi dengan mereka? Iya, emang kita udah diblokir semua. Jadi gimana mau komunikasi saya itu? Mami, kalau Mami yang Mami kenal, sosok Vena itu sebetulnya seperti apa sih? Apa memang seperti ini atau tiba-tiba berubah atau bagaimana? Ya gimana ya, susah deh nggak bilangin. Tapi Mami sebenarnya hari ini berharap banget ya Mami. Ya berharap banget ketemu ya kan. Ya biar ya pengen aja gitu komunikasi dari pihak keluarga ke keluarga ya Mami ya. Ya dari pihak Ferry gitu. Tapi kan nggak datang. Kecewa. Mungkin apa yang mau apa sih yang disampaikan Vena, Mi, dalam hal ini? Apa ya? Ke kamera sini.
Apa yang mau Gimana disampaikan? kekecewaannya seperti apa sih Mungkin Ma, hari ingin ini? diungkapkan Kan, hari ini. Vena nggak datang hari ini timnya. Iya kecewa aja, mami nggak bisa ketemu, jadi nggak bisa komunikasi. Kalau seandainya hadir, apa yang ingin disampaikan, Mama? Sampaikan ke Vena kalau pas dia datang rencananya tadi. Apa yang mau mama sampaikan sih yang belum disampaikan? Ya belum disampaikan ya, maksudnya mau nanya aja ada apa kok. Maksudnya ke mami nih, mami salah apa gitu sama Vena. Selama ini kan kita baik-baik aja, nggak pernah ribut, nggak pernah apa-apa gitu. Malah ya sayang aja gitu namanya ke mantu ya. Tapi ya kalau dari sana balasannya ini ya nggak apa-apa lah. Mungkin memang udah gitu kali karakternya. Ma, mungkin nggak sih Vena lagi maksudnya di hasil sama Ada Ya perubahan. mungkin juga ada dari luar gimana ya, maksudnya ke Vena gitu, ini harus begini gitu. Ya mami juga kan nggak tahu ya, nggak musuh ujon lah. Tapi mami ada nggak sih kayak perubahan sikapnya dari Mbak Mela sendiri gitu selama ini sampai akhirnya jadi seperti ini? Terakhir itu lagi mau ke Kediri masih komunikasi, masih video call di jalan, bahwa katanya mami Vena mau ke Kediri, doain ya semoga sukses. Ya udah mami doain dong ya, kata mami amin, mudah-mudahan sukses apa yang dicita-citakan sama Vena bisa tercapai. Ferry juga gitu, video call itu tanggal 7 masih komunikasi, tanggal 8 ya tiba-tiba ada Peristiwa itu. berita gitu, waduh kaget lah. Sempat mami kan WA ke Vena, Ven ada apa, itu nggak dibalas. Iya kan, maksudnya biar Vena ngomong gitu ya, mami ini gitu kan, biasa kan ngadu lah ke orang tua ya. Terus mami telepon ke mamanya Vena juga nggak diangkat, WA juga nggak dibalas sampai sekarang. Berarti dicuekin gitu ya, Mi ya? Nggak, sampai sekarang aja nggak ini. Padahal biasanya Vena kalau ada apa-apa terkait Mas Ferry cerita ya. Iya cerita. Kayak Ya. cerita contohnya apa ke mami biasanya? Ya cerita? misalnya, mami aku nih katanya pengen makan ini, boleh nggak dimasakin? Wah alhamdulillah ntar mami masakin. Selalu minta dimasakin, bukan ke mami aja, ke adiknya, ke Maya. Maya katanya tolong ini dong. Nah, Ferry juga Vena katanya minta dibikinin ini. Oh yaudah gampang deh, ntar dibikinin. Lalu kita kirim ke rumahnya, ke Paso. Dengan adanya hal ini, mami kaget nggak sih? Iya kaget, soalnya kan terakhir di Hong Kong aja masih komunikasi. Makanya kok tiba-tiba kan belum lama dong tahun baru ya, tanggal 7 dari tanggal 5 tuh udah dari Hong Kong udah sampai di Jakarta. Tapi sampai di Jakarta, cuman katanya nih aku bawa coklat, udah gampang. Saya bilang nggak usah mikirin, kita sih nggak ngarepin apa-apa ya, yang penting selamat sampai di Jakarta. Ya udah dari situ. Berharap mereka rujuk lagi nggak sih? Wah kalau rujuk sih kayaknya ya dari pihak sana aja Sudah udah tutup pintu, gimana mau rujuk, komunikasi aja udah nggak bisa. Jadi ya mungkin ya udah jalannya begitu. Tapi kekecewaan ke keluarga seperti apa sih ini dengan hal ini? Iya kecewa banget deh, semua deh dari pihak keluarga Ferry juga sangat kecewa ya. Karena kan kita istilahnya Vena masih mantu, belum ketok palu, belum tentu juga salah dia. Iya belum tentu salah, udah langsung dihujat begini, waduh bukan kecewa lagi, sakit bener. Hati seorang ibu sakit banget itu sih. Tadi bilang diblokir apa namanya? Itu emang diblokir nomornya atau emang Iya tutup? nomor udah di IG juga udah nggak ada, udah diblokir aja pokoknya. Dan kondisinya dari Mas Ferry sendiri seperti apa sih? Kondisi mental segala macam kan banyak yang hujat nih Mas Ferry, tahu nggak sih? Ya mereka kan dia kan di dalam, jadi nggak tahu. Makanya saya bilang jangan dengar berita. Saya juga nggak mau dengar berita-berita kok, sakit soalnya. Terlalu banget menghujatnya, luar biasa. Di seluruh Indonesia tahu semua. Tapi padahal tidak begitu, Ferry. Apa yang paling mama sakit banget tuh komentar atau? Ya komentar dari itu aja luar biasa. Untuk menguatkan Mas Ferry sendiri nih, ya seperti apa? Kita ini aja, pokoknya saya bilang yang penting minta sama Allah ya, minta dikuatkan, terus minta ditunjukkan jalan yang terbaik buat Ferry. Ini waktu
atau komunikasi tanggal 7 itu tidak ada hal-hal yang menunjukkan selisih paham di antara mereka? Nggak ada, mereka baik-baik aja. Saya bilang berangkat sama siapa, berdua aja gitu. Tapi mereka sering ribut-ribut kecil gitu nggak sih Mas sebelum ada kejadian ini? Nggak ada, nggak tahu ya kalau di rumahnya kan saya juga nggak tiap hari di rumahnya Ferry. Mungkin tanggapannya dong, kemarin kan Mbak Wena sempat datang ke Komnas Perempuan mencari keadilan. Minta keadilan katanya. Iya, minta keadilan. Iya, seperti apa nih tanggapan Mami akan hal ini? Ya nggak tahu juga lah kalau soal itu ya. Ya sebenarnya Mami juga pengen juga sih minta keadilan. Karena kan jangan dari sepihak aja. Selama ini kan mereka memojokkan terus, memojokkan Ferry. Nggak ada henti-hentinya kayaknya tiap hari tuh dihujat terus deh. Waktu awal-awal nggak seperti ini ya? Mulai katanya, mama minta pulsa, mama minta mau naik Grab. Itu kan nggak bagus banget ya kan. Sementara Ferry juga kan ada juga sih penghasilan, memang nggak besar, tapi ya nggak dianggap. Waktu awal-awal nikah nggak bermasalah ya? Oh, waktu awal-awal nikah kan saya udah bilang Ferry itu tidak ada kerjaan, nggak ada penghasilan. Pena mau nggak, terima nggak Ferry apa adanya? Aku mau, Mami terima apa adanya. Sekarang malah berbeda ya, Mi? Iya, saya bilang pikirkan dulu, jangan sampai nanti akhirnya nyesel. Ferry itu keadaannya kayak gini. Tapi kan udah setuju penanya. Ya kalau mereka berdua udah setuju, Mami kan nggak bisa ngelarang. Keputusan Tapi Mami tahu kan, begitu mereka menikah, Ferry juga ada pekerjaan-pekerjaan. Ada Nah sempat itu hasilnya juga hasilnya udah dikasihkan ke Pena semua. Kan ada di surat pranikah itu. Sempat juga Ferry ada syuting dari Tobali ya kalau nggak salah. Sempat juga waktu itu ditawarin syuting, tapi kan karena nganter-nganter Vena udah nggak sempet lagi. Jadi bukan dia pengangguran gitu, ada aja biarpun sedikit dia ada buat ngasih ke Vena. Artinya sebagai seorang suami bertanggung jawab ya, Iya, yang Mami tahu. Iya, di dalam rumah tangga juga Ferry tuh nggak pernah diem. Pagi-pagi udah nganter Pania, ntar siang jam 2 kan jemput. Kadang Ferry ke pasar belanja gitu. Terus kadang ya namanya suami istri rumah tangga kan kalau nggak ada pembantu dia bantu-bantu nyapu, ngepel, cuci piring, ke pasar, itu kerjaannya Ferry. Berarti semua kerjaan rumah dikerjain sama Ferry? Iya, belum lagi ngangkatin jemuran, baju-baju Atala, baju-baju Fania, Vena. Ferry yang ngerjain. Jadi maksudnya jangan dianggap apa tuh namanya, nggak ngapa-ngapain. Itu kan sama aja dengan kerja, kecuali dianya tidur aja. Ini kan enggak, dia kerja. Kadang sore nganter Pena, ada acara, ada ini, ada itu, tetap Ferry kerja. Kayak kasihan lah saya sih sebagai ibu ya. Sementara di rumah dari dulu ya nggak pernah ini semua ya, kita adik-adik lah yang kerja gitu. Jadi biasanya Vena tuh curhat sama Mami ya kalau misalnya lagi ada apa sama Mas Ferry, misalnya lagi ngambek apa cerita? Iya, lagi ngambek. Pernah ya lagi ngambek, Vena sendiri yang bilang ke Mami katanya aku abis istilahnya dikurung katanya. Habis dikurung di kamar seharian, saya kunci dari luar. Siapa yang dikurung nih? Ferry dikurung sama Pena. Itu Pena sendiri yang cerita ke Mami. Melakukan hal itu? Dikunci dari luar. Biar apa? Disekep katanya. Seharian? Iya, seharian. Alasannya takut kabur. Tuh. Jadi kata Mami, Masya Allah. Tapi Mami nggak komentar apa-apa. Itu kan antara suami istri ya. Yeah. Itu pernah itu sebelum apa ya kalau nggak salah Desember apa. Itu Vena cerita sama Mami itu. Vena yang cerita ke Mami. Itu berapa kali? Bukannya Ferry. Berapa kali diperlakukan seperti itu? Sekali dikurung, terus pernah lagi berdua dikurung, nggak keluar dua-duanya di kamar. Kan aneh ya. Mungkin bucin ya, Mi. Ayo doh. Tapi Vena pernah kasar nggak? Saya tuh kalau itu ya nggak tahu, mungkin juga pernah sih katanya. Jadi bukannya Ferry yang arogan, bukannya Ferry yang sering ngukul, nggak ada. Malah Ferry yang ini pernah cerita katanya
diapain? Saya dicakar atau diapakan. Mi, tapi emang perjanjian pernikahannya apa sih, Mi? Nggak tahu deh, nggak tahu. Mami juga, pokoknya itulah ceritanya. Tapi yang selebihnya tuh nggak ada ya, dari mulai September, Oktober. Nah waktu Mami operasi aja, Vena nungguin Mami operasi, Vena sama Ferry. Nah waktu meninggal ponakan juga, anaknya kakaknya Ferry yang paling besar kan meninggal. Nah, mereka juga pada di rumah. Itu Desember, terus kan Desember itu kita pergi ke puncak, keluarga Vena, ya keluarga Ferry sama itu. Sama ke Dufan. Iya, ke Dufan juga sebelumnya. Mi, tapi emang perjanjian pernikah di antara mereka berdua tuh yang diketahui oleh keluarga itu apa sih, Mi? Jadi ini penghasilan Ferry berapapun akan diserahkan ke Vena semua. Itu. Jadi kan Ferry nggak pegang uang. Peser pun ya, Mi? Iya, enggak. Makanya kan minta pulsa, minta ini, ya otomatis minta dong ke istrinya. Karena kan uangnya semua yang pegang istrinya. Kecuali misalnya nih, Ferry pendapatan berapa? Paling nggak, taruhlah, nih buat kamu deh pegangan gitu. Berapa kek ya? Nggak ada. Jadi semua yang pegang Vena, dibilangnya katanya kan nggak kerja. Dan bertendensi memojokkan ya Mas Ferry ketika kuasa hukumnya Mbak Vena menyatakan bahwa mama minta duit buat Grab ya, buat pulsa, itu tidak benar. Dan saya sangat menyayangkan sikap dan perilaku daripada senior saya menjatuhkan harkat dan martabat seorang suami daripada kliennya dia. Gitu loh. Yang dimana belum tentu itu semua dapat dibuktikan dengan benar. Hari ini mungkin ya baru seorang ibunya Mas Ferry yang menyampaikan. Namun demikian nanti fakta di persidangan pasti kita juga akan memberikan alat-alat bukti, ya, baik itu percakapan, baik itu transfer, bukti-bukti transfer. Jadi sangat tidak tepat dan sangat salah kalau dibilang Ferry itu minta-minta, ya, sudah jelas kok penghasilannya. Ini yang dari awal, ya, saya sudah kantongi alat buktinya. Namun demikian nanti tentunya saya tidak akan buka saat ini, saya akan buka di persidangan. Jadi tidak ada kan ada pendapatan Ferry juga yang dipegang. Ya, saya pastikan ya klien saya tidak matre, tidak seperti apa yang diomong-omongin seperti itu. Jadi di gugatan kita ya nggak ada ya sama sekali terkait dengan Gonogini, nggak ada. Gitu. Justru sebaliknya kami mendengar ada permintaan, tapi nanti kita lihat aja. Ya. Oke Bang. Terima kasih. Doain aja ya biar cepat selesai. Ferry-nya juga bebas ya. Amin. Terima kasih semuanya, makasih. Terima kasih Mami ya. Caranya sama. Iya. Mami fakta ya, Mami bicara ini dengan kenyataan, dengan yang Mami dengar, yang Mami lihat ya. Jadi nggak ngada-ngada, nggak mau Mami dan nggak mau seujon ya bahwa bilang begini nggak ada Mami. Dan lagi walaupun misalnya katanya Gonogini nggak ada Gonogini, dan jadi tidak mau. Ibunda bantah Ferry Irawan pengangguran, nyuci piring kepasarkan juga kerja. Ibunda Ferry Irawan, Haryati membantah putranya disebut pengangguran. Menurut pihak Vena Melinda, Ferry Irawan disebut tak memberikan nafkah beberapa bulan terakhir sebelum insiden KDRT. Hingga muncul kabar, Ferry Irawan dituding tidak memiliki penghasilan atau pengangguran. Terkait tudingan itu, Haryati membela sang putra dan menyampaikan bantahan. Dikatakannya, semua penghasilan Ferry telah diberikan kepada Vena sesuai dengan perjanjian pranikah. Lebih lanjut, Haryati juga menegaskan Ferry tak pernah berdiam diri saat di rumah. Meski tidak bekerja di luar, Ferry disebut selalu melakukan pekerjaan rumah. Seperti mengantar putrinya, Vania sekolah,
beres-beres rumah, hingga pergi ke pasar membeli kebutuhan. Menurutnya, semua yang dilakukan oleh Ferry termasuk bekerja. Nampak senang terjaga. Bang, ini ada siapa aja? Ada siapa aja, Bang? Ya, jadi Jangan gerak, ya. terima kasih teman-teman. Jadi hari ini kami menghadiri panggilan perdana dari gugatan kami. Lalu Bang, suara pesawat. Lanjut dong. Masalahnya agak sedikit. Nah. Bentar Bang. Maaf ya. Apa? Ya Bang. Masuk dulu aja kali ya. Ya, oke, Bang. Ya, jadi hari ini kami menghadiri panggilan sidang perdana yang dimana hari ini kami dipanggil atas gugatan cerai talak dengan nomor perkara 595. Kami hari ini juga mempersiapkan tentunya saksi-saksi ya, yaitu ibunda dari Mas Ferry Irawan, adik kandung dari Mas Ferry Irawan, ada Mbak Maya dan Mas Ari, yang akan bercerita dan akan nantinya mengungkapkan segala fakta-fakta yang mereka alami, mereka lihat selama Ferry dan Vena berumah tangga, yang tidak dilebihin atau tidak dikurangi, tapi hanya sebatas apa yang mereka lihat, mereka alami bersama-sama. Tentunya nanti juga para saksi akan diambil sumpahnya. Bang, berarti langsung pembuktian Bang ya? Nggak pakai mediasi Bang? Belum. Nanti kita lihat arahan dari majelis hakim seperti apa. Siap. Terima kasih Bang. Prolog ya. Ya, Bunda Ferry Irawan tiba di Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengawal proses perceraian putranya dengan Vena Melinda. Secara prosedur memang harus kayak gitu. Kalau Pak RT tahu kan. Berarti nanti Nanti tas LC gue yang tas kerja, ada bas gue sama sih di ML. Seru banget.
nomor antrian 49. Silakan menuju loket 1. Izin bentar Mas. Saya mau dulu ya. Jadi. Oke, untuk ini saya kasih waktu ya 5 menit ya. Ya. Ini prinsipal nggak datang. Di dalam jalan kemarin Kira-kira bisa nggak dihadirkan? izin yang mulia dari pihak penyidik kita ada surat dari hakim ya yang memeriksa dan perkara ini yang mulia. Tapi kami sudah membuat surat kuasa istimewa yang mulia. Siap ya mulia. Terus dari pihak ini ada nggak yang hadir dari pihak dari pihak ininya nih Pak Ibu Merinda aja kuasa hukumnya belum hadir? Belum ada. Nggak ada di luar? Belum ada penyidik. Oke, kalau gitu cukup ya. Ya, cukup di luar dulu. Kalau keamanan. Ya, coba. Ya. Makasih Pak Hakim. Komunikasi di luar aja ya. Makasih Pak Hakim ya. Nanti di luar aja ya. Makasih Pak. Ya, ya. Maaf Pak. Hajeng, op, izin. Siap. Kenal ya? Sunan dong. Iya, masih kecil. Oke. Ya. Oke, Bang Sunan. Ya udah langsung. Kita hari ini gimana Pak? Oh agak kita sedikit. Ya oke, dulu ya. Ya gimana hasil hari ini Bang? Iya, Bang. Oke, Bang Sunan. Ya, alhamdulillah hari ini tadi kita dengan nomor perkara 595 sudah dipanggil oleh majelis hakim di ruang sidang 2 tadi, di mana tadi lengkap majelis hakim yang diketuai oleh seorang ketua dan 2 anggota hakim, yang dimana tadi dalam ruang persidangan ternyata pihak termohon dalam hal ini Vena ya beserta kuasa hukumnya tidak hadir di persidangan hari ini. Dan tadi juga alhamdulillah majelis hakim sudah menyampaikan aturan yang berlaku, bahwa mereka sepakat, majelis hakim sepakat mengikuti aturan, yaitu nomor perkara 595 karena terlebih dahulu kami daftarkan, maka seyogyanya yang nomor perkaranya 600 atau 600 itu mengikuti. Itu artinya tadi disepakati oleh majelis hakim juga bahwa sidang saat ini kita sebagai pemohon ditunda 1 minggu dan mungkin jatuh pada tanggal 23 Februari 2023 dan perkaranya akan disatukan menurut majelis hakim, bahwa akan terlebih dahulu, sekali lagi ya, terlebih dahulu perkara nomor 595 lebih dahulu mendaftar, maka yang 600 harus ikut melebur di perkara kita. Bang, alasannya apa sih dari pihak mereka tidak datang hari ini? Saya tidak tahu
Ya, karena kan sudah jelas pada saat press conference yang mungkin teman-teman semua juga hadir, bahwa penasehat hukumnya saja sudah menyatakan orang mau bercerai tidak perlu berkomunikasi lagi. Ya, nah, artinya bagaimana kita mau berkomunikasi kalau pengacaranya saja sudah menyatakan tidak perlu berkomunikasi. Ya, kita serahkan saja sama panggilan. Artinya hari ini panggilan sidang juga untuk pihak termohon, ya, bersama kuasa hukumnya juga sudah sampai dan harusnya hadir. Jadi tadi keputusan majelis hakim juga akan memanggil kembali melalui court untuk termohon Mbak Vena dan kuasa hukumnya bisa dan dapat hadir pada tanggal 23 Februari 2023. Dengan menyatukannya tadi nomor gugatan antara 600 ke 595, agendanya apa Pak? Minggu depan itu Bang? Apakah Jadi disatukannya perkara nomor 595 terus dan 600 itu agendanya gini. Jadi perkara nomor 600 tanggal 23 itu sidang pertama ya, yang dimana Mas Ferry sebagai tergugat. Tetapi tadi hakim pun menyampaikan tidak mungkin objek yang sama, para pihak atau subjeknya sama, perkaranya disidangkan sama-sama berdiri sendiri. Ini sama-sama masalah perceraian. Jadi memang aturannya ada, nomor 600 itu akan mengikuti nomor 595, yang dimana 595 terlebih dahulu mendaftarkan. Nah, untuk agenda berikutnya itu tanggal 23 Februari, itu agendanya tetap sidang pertama atau mediasi. Nah, tadi juga hakim menyampaikan juga bagaimana dengan dari Mas Ferry, apakah bisa hadir? Rasa-rasanya kita pikir tidak akan bisa hadir, tetapi kita juga sudah diberikan kuasa istimewa untuk menghadiri atau mewakili Mas Ferry Irawan untuk di agenda mediasi. Gitu. Untuk Bunda kecewa nggak Bun? Rencananya kan hari ini ketemu sama Mbak Vena seperti itu. Agak belok ke sini. Gimana mah? Dengan hasil hari ini mah? Kecewa? Ya kecewa sih enggak ya, kita ngikutin ini aja, ngikutin jadwalnya Bapak Hakim ya kan. Tapi selama ini ikutin aja. ada komunikasi nggak sih Mama sama pihaknya Vena sendiri? Nggak ada sampai sekarang. Nggak ada itu karena apa? Karena apa Mama? Nggak Karena tahu ya Mami Mami. nggak menghubungi atau Pihak tidak mereka. bisa menghubungi. Enggak, kalau Mami kan pernah ngehubungin ya. Tapi kan sampai sekarang tidak ada respon, tidak ada maksudnya dari pihak karena mau komunikasi gitu. Tapi nggak ada. Nomor Mami diblokir atau gimana Mi? Atau memang tidak ada kesempatan untuk komunikasi dengan mereka? Iya, emang kita udah diblokir semua. Jadi gimana mau komunikasi sih? Mami, kalau Mami yang Mami kenal, sosok Vena itu sebetulnya seperti apa sih? Apa memang seperti ini atau tiba-tiba berubah atau bagaimana? Ya gimana ya, susah deh nggak bilangin. Tapi Mami sebenarnya hari ini berharap banget ya Mami. Ya berharap banget ketemu ya kan. Ya biar ya pengen aja gitu komunikasi Dari pihak keluarga ke keluarga ya Mami ya? Ya dari pihak Ferry gitu kan. Tapi kan nggak datang. Kecewa. Mungkin apa sih yang disampaikan Vena Mi dalam hal ini? Apa ya? Mama lihat ke situ. Ke kamera Apa yang mau Gimana disampaikan? kekecewaan seperti apa sih mungkin Ma, hari ingin ini diungkapkan kan, hari ini. Vena nggak datang hari ini timnya. Iya kecewa aja, Mami nggak bisa ketemu, jadi nggak bisa komunikasi. Kalau seandainya hadir, apa yang ingin disampaikan Mama? Sampaikan ke Vena kalau pas dia datang rencananya tadi. Apa yang mau Mama sampaikan sih yang belum disampaikan? Ya belum disampaikan ya, maksudnya mau nanya aja ada apa kok. Maksudnya ke Mami nih, Mami salah apa gitu sama Vena. Selama ini kan kita baik-baik aja, nggak pernah ribut, nggak pernah apa-apa gitu. Malah ya sayang aja gitu namanya ke mantu ya. Tapi ya kalau dari sana balasannya ini ya nggak apa-apa lah. Mungkin memang udah gitu kali karakternya. Ma, mungkin nggak sih Vena maksudnya di hasil sama Ada perubahan? Ya, mungkin juga ada dari luar
gimana ya, maksudnya ke Vena gitu, ini harus begini gitu. Ya mami juga kan nggak tahu ya, nggak musuh ujon lah. Tapi mami ada nggak sih kayak perubahan sikapnya dari Mbak Mela sendiri gitu selama ini sampai akhirnya jadi seperti ini? Terakhir itu lagi mau ke Kediri masih komunikasi, masih video call di jalan, bahwa katanya mami Vena mau ke Kediri, doain ya semoga sukses. Ya udah mami doain dong ya, kata mami amin, mudah-mudahan sukses apa yang dicita-citakan sama Vena bisa tercapai. Ferry juga gitu, video call itu tanggal 7 masih komunikasi, tanggal 8 ya tiba-tiba ada peristiwa itu. Berita gitu, waduh kaget lah. Sempat mami kan WA ke Vena, Ven ada apa, itu nggak dibalas. Iya kan, maksudnya biar Vena ngomong gitu ya, mami ini gitu kan, biasa kan ngadu lah ke orang tua ya. Terus mami telepon ke mamanya Vena juga nggak diangkat, WA juga nggak dibalas sampai sekarang. Berarti dicuekin gitu ya, Mi? Nggak, sampai sekarang aja nggak ini. Padahal biasanya Vena kalau ada apa-apa terkait Mas Ferry cerita ya? Iya cerita. Kayak cerita contohnya apa ke mami biasanya? Ya misalnya, mami aku nih katanya pengen makan ini, boleh nggak dimasakin? Wah alhamdulillah ntar mami masakin. Selalu minta dimasakin, bukan ke mami aja, ke adiknya, ke Maya. Maya katanya tolong ini doang. Nah, Ferry juga Vena katanya minta dibikinin, oh ya udah gampang deh, kita dibikinin. Lalu kita kirim ke rumahnya, ke Paso. Dengan adanya hal ini mami kaget nggak sih? Iya kaget, soalnya kan terakhir di Hong Kong aja masih komunikasi. Makanya kok tiba-tiba kan belum lama dong tahun baru ya, tanggal 7, dari tanggal 5 tuh udah dari Hong Kong udah sampai di Jakarta. Tapi sampai di Jakarta, cuman katanya nih aku bawa coklat, udah gampang. Saya bilang nggak usah mikirin, kita sih nggak ngarepin apa-apa ya, yang penting selamat sampai di Jakarta. Ya udah dari situ. Berharap mereka rujuk lagi nggak sih? Wah kalau rujuk sih kayaknya ya dari pihak sana aja udah tutup pintu, gimana mau rujuk, komunikasi aja udah nggak bisa. Jadi ya mungkin ya udah jalannya begitu. Tapi kekecewaan ke keluarga seperti apa sih ini dengan hal ini? Iya kecewa banget deh, semua deh dari pihak keluarga Ferry juga sangat kecewa ya. Karena kan kita istilahnya Vena masih mantu, belum ketok palu, belum tentu juga salah dia. Dia belum tentu salah, udah langsung dihujat begini, waduh, bukan kecewa lagi, sakit bener. Hati seorang ibu sakit banget itu sih. Tadi bilang diblokir apa namanya? Itu emang diblokir nomornya atau emang? Iya, nomor udah di IG juga udah nggak ada, udah diblokir aja pokoknya. Dan kondisinya dari Mas Ferry sendiri seperti apa sih? Kondisi mental segala macam kan banyak yang hujat nih, Mas Ferry tahu nggak sih? Ya mereka kan dia kan di dalam, jadi nggak tahu. Makanya saya bilang jangan dengar berita. Saya juga nggak mau dengar berita-berita kok, sakit soalnya. Terlalu banget menghujatnya, luar biasa. Di seluruh Indonesia tahu semua. Padahal tidak begitu, Ferry. Apa yang paling mama sakit banget tuh komentar atau? Ya komentar dari itu aja luar biasa. Untuk menguatkan Mas Ferry sendiri nih, ya seperti apa? Kita ini aja, pokoknya saya bilang yang penting minta sama Allah ya, minta dikuatkan, terus minta ditunjukkan jalan yang terbaik buat Ferry. Ini waktu komunikasi tanggal 7 itu tidak ada hal-hal yang menunjukkan selisih paham di antara mereka? Nggak ada, mereka baik-baik aja. Saya bilang berangkat sama siapa, berdua aja gitu. Tapi mereka sering ribut-ribut kecil gitu nggak sih Mas sebelum ada kejadian ini? Nggak ada, nggak tahu ya, kalau di rumahnya kan saya juga nggak tiap hari di rumahnya Ferry. Mungkin tanggapannya dong, kemarin kan Mbak Vena sempat datang ke Komnas Perempuan mencari keadilan. Minta keadilan katanya. Iya, minta keadilan. Iya, seperti apa nih tanggapan Mami akan hal ini? Ya nggak tahu juga lah kalau soal itu ya. Ya sebenarnya Mami juga pengen juga sih minta keadilan. Karena kan jangan dari sepihak aja. Selama ini kan mereka memojokkan Ferry. Nggak ada henti-hentinya, kayaknya tiap hari tuh dihujat terus deh. Waktu awal-awal nggak seperti ini ya? Mulai katanya, mama minta pulsa, mama minta mau naik Grab,
Itu kan nggak bagus banget ya kan. Sementara Ferry juga kan ada juga sih penghasilan, memang nggak besar, tapi ya nggak dianggap. Waktu awal-awal nikah nggak bermasalah ya? Oh, waktu awal-awal nikah kan saya udah bilang Ferry itu tidak ada kerjaan, nggak ada penghasilan. Pena mau nggak, terima nggak Ferry apa adanya? Aku mau, Mami terima apa adanya. Sekarang malah berbeda ya, Mi? Iya, saya bilang pikirkan dulu, jangan sampai nanti akhirnya nyesel. Ferry itu keadaannya kayak gini. Tapi kan udah setuju penanya. Ya kalau mereka berdua udah setuju, Mami kan nggak bisa ngelarang. Keputusan Tapi Mami tahu kan, begitu mereka menikah, Ferry juga ada pekerjaan-pekerjaan. Ada Nah sempat itu hasilnya juga hasilnya udah dikasihkan ke Pena semua. Kan ada di surat pranikah itu. Sempat juga Ferry ada syuting dari Tobali ya kalau nggak salah. Sempat juga waktu itu ditawarin syuting, tapi kan karena ngantar-ngantar Vena udah nggak sempet lagi. Jadi bukan dia pengangguran gitu, ada aja biarpun sedikit dia ada buat ngasih ke Vena. Artinya sebagai seorang suami bertanggung jawab ya, Iya, yang Mami tahu. Iya, di dalam rumah tangga juga Ferry tuh nggak pernah diem. Pagi-pagi udah nganter Pania, ntar siang jam 2 kan jemput. Kadang Ferry ke pasar belanja gitu. Terus kadang ya namanya suami istri rumah tangga kan kalau nggak ada pembantu dia bantu-bantu nyapu, ngepel, cuci piring, ke pasar, itu kerjaannya Ferry. Berarti semua kerjaan rumah dikerjain sama Ferry? Iya, belum lagi ngangkatin jemuran, baju-baju Atala, baju-baju Pania, Vena. Ferry yang ngerjain. Jadi maksudnya jangan dianggap apa tuh namanya? Nggak ngapa-ngapain. Itu kan sama aja dengan kerja. Kecuali dianya tidur aja. Ikan enggak, dia kerja. Kadang sore nganter Pena. Ada acara, ada ini, ada itu. Tetap Ferry kerja. Kayak kasihan lah saya sih sebagai ibu ya. Sementara di rumah dari dulu ya nggak pernah ini semua ya kita adik-adik lah yang kerja gitu. Jadi biasanya Vena tuh curhat sama Mami ya kalau misalnya lagi ada apa sama Mas Ferry, misalnya lagi ngambek apa cerita? Iya, lagi ngambek. Pernah ya lagi ngambek, Vena sendiri yang bilang ke Mami katanya aku abis istilahnya dikurung katanya. Habis dikurung di kamar seharian, saya kunci dari luar. Siapa yang dikurung nih? Ferry dikurung sama Pena. Itu Pena sendiri yang cerita ke Mami. Melakukan hal itu? Dikunci dari luar. Biar apa? Disekep katanya. Seharian? Iya, seharian. Alasannya takut kabur. Tuh. Jadi kata Mami, Masya Allah. Tapi Mami nggak komentar apa-apa. Itu kan antara suami istri ya. Itu pernah itu sebelum apa ya kalau nggak salah Desember apa. Itu Vena cerita sama Mami itu ya? Pena yang cerita ke Mami. Itu berapa kali? Bukannya Ferry. Berapa kali lakukan seperti itu? Sekali dikurung, terus pernah lagi berdua dikurung, nggak keluar dua-duanya di kamar. Kan aneh ya. Makin bucin ya, Mi. Ayo dong. Tapi Vena pernah kasar nggak sama Ferry? Saya kalau itu ya nggak tahu, mungkin juga pernah sih katanya. Jadi bukannya Ferry yang arogan, bukannya Ferry yang sering mukul, nggak ada. Malah Ferry yang ini pernah cerita katanya. Diapain? Saya dikakar atau Mi, tapi emang perjanjian pernikahannya apa sih, Mi? nggak tahu Mami juga. Pokoknya gitulah ceritanya. Tapi yang selebihnya tuh nggak ada ya dari mulai September, Oktober. Nah waktu Mami operasi aja, Vena nungguin Mami operasi karena sama Ferry. Nah waktu meninggal ponakan juga anaknya kakaknya Ferry yang paling besar kan meninggal. Nah, mereka juga pada di rumah. Itu Desember terus kan Desember itu kita pergi ke puncak keluarga Vena ya keluarga Ferry sama itu sama Kedufan. Iya, Kedufan juga sebelumnya. Mi, tapi emang perjanjian pernikah di antara mereka berdua tuh yang diketahui oleh keluarga itu apa sih, Mi? Jadi ini penghasilan Ferry berapapun akan diserahkan ke Vena semua. Itu. Jadi kan Ferry nggak pegang uang. Peser pun ya, Mi? Iya, enggak. Makanya kan
minta pulsa, minta ini, ya otomatis minta dong ke istrinya, karena kan uangnya semua yang pegang istrinya. Kecuali misalnya nih, Ferry pendapatan berapa, paling nggak taruhlah nih buat kamu deh pegangan gitu, berapa kek ya, nggak ada. Jadi semua yang pegang Vena, dibilangnya katanya kan nggak kerja. Dan bertendensi memojokkan ya Mas Ferry ketika kuasa hukumnya Mbak Vena menyatakan bahwa mama minta duit buat Grab ya, buat pulsa, itu tidak benar. Dan saya sangat menyayangkan sikap dan perilaku daripada senior saya menjatuhkan harkat dan martabat seorang suami daripada kliennya dia. Gitu loh. Yang dimana belum tentu itu semua dapat dibuktikan dengan benar. Hari ini mungkin ya baru seorang ibunya Mas Ferry yang menyampaikan. Namun demikian nanti fakta di persidangan pasti kita juga akan memberikan alat-alat bukti, ya, baik itu percakapan, baik itu transfer, bukti-bukti transfer. Jadi sangat tidak tepat dan sangat salah kalau dibilang Ferry itu minta-minta, ya, sudah jelas kok penghasilannya. Ini yang dari awal, ya, saya sudah kantongi alat buktinya. Namun demikian nanti tentunya saya tidak akan buka saat ini, saya akan buka di persidangan. Berarti tidak ada kan ada pendapatan Ferry juga yang dipegang. Enggak, saya pastikan ya klien saya tidak matre, tidak seperti apa yang diomong-omongin seperti itu. Jadi di gugatan kita ya nggak ada ya sama sekali terkait dengan Bono gini, nggak ada. Gitu. Justru sebaliknya, kami mendengar ada permintaan, tapi nanti kita lihat aja ya. Oke Bang. Terima kasih. Doain aja ya biar cepat selesai. Ferry-nya juga bebas ya. Amin. Makasih semuanya, makasih. Makasih Mami ya. Iya, kan enak. Oh, Mami fakta ya. Mami bicara ini dengan kenyataan, dengan yang Mami dengar, yang Mami lihat ya. Jadi nggak ngada-ngada, nggak mau Mami, dan nggak mau suujon ya bahwa bilang begini nggak ada Mami. Dan lagi walaupun misalnya katanya Bono gini nggak ada Bono gini, dan jadi tidak mau. Ibunda bantah Ferry Irawan pengangguran, nyuci piring kepasarkan juga kerja. Ibunda Ferry Irawan, Haryati membantah putranya disebut pengangguran. Menurut pihak Vena Melinda, Ferry Irawan disebut tak memberikan nafkah beberapa bulan terakhir sebelum insiden KDRT. Hingga muncul kabar, Ferry Irawan dituding tidak memiliki penghasilan atau pengangguran. Terkait tudingan itu, Haryati membela sang putra dan menyampaikan bantahan. Dikatakannya, semua penghasilan Ferry telah diberikan kepada Vena sesuai dengan perjanjian pranikah. Lebih lanjut, Haryati juga menegaskan Ferry tak pernah berdiam diri saat di rumah. Meski tidak bekerja di luar, Ferry disebut selalu melakukan pekerjaan rumah. Seperti mengantar putrinya, Vania sekolah, beres-beres rumah, hingga pergi ke pasar membeli kebutuhan. Menurutnya, semua yang dilakukan oleh Ferry termasuk bekerja. Nampak senang terjaga.
Saya udah datang tuh. Dulu bang. Mas Faris sudah datang. Kok nggak datang? Bang. Bang ini ada siapa aja? Mas siapa aja bang? Ya, jadi Jangan gerak ya. ya, terima kasih teman-teman. Jadi hari ini kami menghadiri panggilan perdana dari gugatan kami. Lalu bang suara pesawat. Lanjut dong. Bang. Ini agak besar. Nah. Bentar bang. Maaf ya. Apa? Ya bang. Masuk dulu aja kali ya. Ya oke bang. Ya, jadi hari ini kami menghadiri panggilan sidang perdana yang dimana hari ini kami dipanggil atas gugatan cerai talak dengan nomor perkara 595. Kami hari ini juga mempersiapkan tentunya saksi-saksi ya, yaitu ibunda dari Mas Ferry Irawan, adik kandung dari Mas Ferry Irawan, ada Mbak Maya dan Mas Ari, yang akan bercerita dan akan nantinya mengungkapkan segala fakta-fakta yang mereka alami, mereka lihat selama Ferry dan Vena berumah tangga, yang tidak dilebihin atau tidak dikurangi, tapi hanya sebatas apa yang mereka lihat, mereka alami bersama-sama. Tentunya nanti juga para saksi akan diambil sumpahnya. Bang, berarti langsung pembuktian bang ya? Nggak pakai mediasi bang? Belum. Nanti kita lihat arahan dari majelis hakim seperti apa. Siap. Prolog ya. Ya, Bunda Ferry Irawan tiba di Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengawal proses perceraian putranya dengan Vena Melinda. Secara prosedur memang harus kayak gitu. Kalau Pak RT tahu kalian berarti nanti Nanti tas LC gue yang tas kerja, ada bas gue sama LC di ML. seru banget. Nomor antrian 49. Silakan menuju loket 1. Izin bentar mas. Saya mau dulu ya. Jadi. Oke, untuk ini saya kasih waktu ya 5 menit ya. Media. Ini prinsipal nggak ada kan?
di dalam jalan kemarin Tapi kira-kira bisa nggak dihadirkan? Izin yang mulia dari pihak penyidik tidak ada surat dari hakim ya yang memeriksa dan perkara ini yang mulia. Tapi kami sudah membuat surat kuasa istimewa yang mulia. Siap ya. Terus dari pihak ini ada nggak yang hadir dari pihak dari pihak ininya nih Pak Ibu Mary Jaya kuasa hukumnya belum hadir? Belum ada. Nggak ada di luar? Belum ada. Oke, kalau gitu cukup ya. Ya, cukup. Di luar dulu. Keamanan. Ya, cepat. Ya. Makasih Pak Hakim. Komunikasi di luar aja ya. Makasih Pak Hakim ya. Di luar aja ya. Makasih Pak. Ya. Maaf Pak. Kajeng, izin. Siap. Kenal ya? Sunan dong. Iya, masih Oke. Ya. Oke, Bang Sunan. Oh, agak kita pergi. Ya, gimana hasil hari ini, Bang? Iya, Bang. Oke, Bang Sunan. Ya, alhamdulillah hari ini tadi kita dengan nomor perkara 595 sudah dipanggil oleh majelis hakim di ruang sidang 2 tadi, di mana tadi lengkap majelis hakim yang diketuai oleh seorang ketua dan 2 anggota hakim, yang dimana tadi dalam ruang persidangan ternyata pihak termohon dalam hal ini Vena ya berserta kuasa hukumnya tidak hadir di persidangan hari ini. Dan tadi juga alhamdulillah majelis hakim sudah menyampaikan aturan yang berlaku, bahwa mereka sepakat, majelis hakim sepakat mengikuti aturan, yaitu nomor perkara 595 karena terlebih dahulu kami daftarkan, maka seyogyanya yang nomor perkaranya 600 atau 600 itu mengikuti. Itu artinya tadi disepakati oleh majelis hakim juga bahwa sidang saat ini kita sebagai pemohon ditunda 1 minggu dan mungkin jatuh pada tanggal 23 Februari 2023 dan perkaranya akan disatukan menurut majelis hakim, bahwa karena terlebih dahulu, sekali lagi ya, terlebih dahulu perkara nomor 595 lebih dahulu mendaftar, maka yang 600 harus ikut melebur di perkara kita. Bang, alasannya apa sih dari pihak mereka tidak datang hari ini? Saya tidak tahu ya, karena kan sudah jelas pada saat press conference yang mungkin teman-teman semua juga hadir, bahwa penasehat hukumnya saja sudah menyatakan orang mau bercerai tidak perlu berkomunikasi lagi ya. Nah, artinya bagaimana kita mau berkomunikasi kalau pengacaranya saja sudah menyatakan tidak perlu berkomunikasi. Ya, kita serahkan saja sama panggilan. Artinya hari ini panggilan sidang juga untuk pihak termohon ya bersama kuasa hukumnya juga sudah sampai dan harusnya hadir. Jadi tadi keputusan majelis hakim juga akan memanggil kembali melalui e-court untuk termohon Mbak Vena dan kuasa hukumnya bisa dan dapat hadir pada tanggal 23 Februari 2023. Bang, dengan menyatukannya tadi nomor gugatan antara 600 ke 595, Bang, agendanya apa Bang? Minggu depan itu Bang, apakah jadi
disatukannya perkara nomor 595 terus dan 600 itu agendanya gini. Jadi perkara nomor 600 tanggal 23 itu sidang pertama ya, yang dimana Mas Ferry sebagai tergugat. Tetapi tadi hakim pun menyampaikan tidak mungkin objek yang sama, para pihak atau subjeknya sama, perkaranya disidangkan sama-sama berdiri sendiri. Ini sama-sama masalah perceraian. Jadi memang aturannya ada, nomor 600 itu akan mengikuti nomor 595, yang dimana 595 terlebih dahulu mendaftarkan. Nah, untuk agenda berikutnya itu tanggal 23 Februari, itu agendanya tetap sidang pertama atau mediasi. Nah, tadi juga hakim menyampaikan juga bagaimana dengan dari Mas Ferry, apakah bisa hadir? Rasa-rasanya kita pikir tidak akan bisa hadir, tetapi kita juga sudah diberikan kuasa istimewa untuk menghadiri atau mewakili Mas Ferry Irawan untuk di agenda mediasi. Gitu. Untuk Bunda kecewa nggak Bun? Rencananya kan hari ini ketemu sama Mbak Vena seperti itu. Agak belok ke sini. Gimana mah? Dengan hasil hari ini mah? Kecewa? Ya kecewa sih, ya kita ngikutin ini aja, ngikutin jadwalnya Bapak Hakim ya kan. Tapi selama Kita ini ikutin aja. ada komunikasi nggak sih Mama sama pihaknya Vena sendiri? Nggak ada sampai sekarang. Nggak ada itu karena apa? Karena apa Mama? Nggak Karena tahu ya Mami Mama. nggak menghubungi atau Pihak tidak mereka. bisa menghubungi. Enggak, kalau Mami kan pernah ngehubungin ya. Tapi kan sampai sekarang tidak ada respon, tidak ada maksudnya dari pihak Vena mau komunikasi gitu. Tapi nggak ada. Nomor Mami diblokir atau gimana Mi? Atau memang tidak ada kesempatan untuk komunikasi dengan mereka? Iya, emang kita udah diblokir semua. Jadi gimana mau komunikasi saya itu? Mami, kalau Mami yang Mami kenal, sosok Vena itu sebetulnya seperti apa sih? Apa memang seperti ini atau tiba-tiba berubah atau bagaimana? Ya gimana ya, susah deh nggak bilangin. Tapi Mami sebenarnya hari ini berharap banget ya Mami. Ya berharap banget ketemu ya kan. Ya biar apa? Ya pengen aja gitu komunikasi Dari pihak keluarga ke keluarga ya Mami ya? Ya dari pihak Ferry gitu. Tapi kan nggak datang. Kecewa. Mungkin Apa sih yang disampaikan Vena Mi dalam hal ini? Apa ya? Mama lihat ke sini. Ke kamera Apa yang Gimana disampaikan? kekecewaan seperti apa sih mungkin Ma, hari ingin ini? diungkapkan Kan, hari ini. Vena nggak datang hari ini tim. Iya kecewa aja. Mami nggak bisa ketemu, jadi nggak bisa komunikasi. Kalau seandainya hadir, apa yang ingin disampaikan Mama? Sampaikan ke Vena kalau pas dia datang rencananya tadi. Apa yang mau Mama sampaikan sih yang belum disampaikan? Ya belum disampaikan ya, maksudnya mau nanya aja ada apa kok. Maksudnya ke Mami salah apa gitu sama Vena. Selama ini kan kita baik-baik aja, nggak pernah ribut, nggak pernah apa-apa gitu. Malah ya sayang aja gitu namanya ke mantu ya. Tapi ya kalau dari sana balasannya ini ya nggak apa-apa lah. Mungkin memang udah gitu kali karakternya. Mungkin nggak sih Vena maksudnya di khas sama Ada Ya perubahan? mungkin juga ada dari luar gimana ya, maksudnya ke Vena gitu, ini harus begini gitu. Ya Mami juga kan nggak tahu ya, nggak musuh ujuan lah. Tapi Mami ada nggak sih kayak perubahan sikapnya dari Mbak Vena sendiri gitu selama ini sampai akhirnya terjadi seperti ini? Terakhir itu lagi mau ke Kediri masih komunikasi, masih video call di jalan, bahwa katanya Mami Vena mau ke Kediri, doain ya semoga sukses. Ya udah Mami doain dong ya, Kak Mami amin, mudah-mudahan sukses apa yang dicita-citakan sama Vena bisa tercapai. Ferry juga gitu, video call itu tanggal 7 masih komunikasi, tanggal 8 ya tiba-tiba ada peristiwa itu? Berita gitu, waduh kaget lah. Sempat Mami kan WA ke Vena, ada apa, itu nggak dibalas. Iya kan, maksudnya biar Vena ngomong gitu ya, Mami ini gitu kan, biasa kan ngadu lah ke orang tua ya.
Terus mami telepon ke mamanya Vena juga nggak diangkat, WA juga nggak dibalas sampai sekarang. Berarti dicuekin gitu ya Mi ya? Nggak, sampai sekarang aja nggak ini. Padahal biasanya Vena kalau ada apa-apa terkait Mas Ferry cerita ya. Iya cerita. Kayak cerita contohnya apa ke mami biasanya? Ya misalnya, mami aku nih katanya pengen makan ini, boleh nggak dimasakin? Wah alhamdulillah ntar mami masakin. Selalu minta dimasakin, bukan ke mami aja, ke adiknya, ke Maya. Maya katanya tolong ini dong. Nah, Ferry juga Vena katanya minta dibikinin. Oh yaudah gampang deh, ntar dibikinin. Lalu kita kirim ke rumahnya, ke Paso. Dengan adanya hal ini mami kaget nggak sih? Iya kaget, soalnya kan terakhir di Hong Kong aja masih komunikasi. Makanya kok tiba-tiba kan belum lama dong tahun baru ya. Tanggal 7 dari tanggal 5 tuh udah dari Hong Kong udah sampai di Jakarta. Tapi sampai di Jakarta, cuman katanya nih aku bawa coklat, udah gampang. Saya bilang nggak usah mikirin, kita sih nggak ngarepin apa-apa ya. Yang penting selamat sampai di Jakarta. Ya udah dari situ. Berharap mereka rujuk lagi nggak sih? Wah kalau rujuk sih kayaknya ya dari mereka, dari pihak sana aja udah tutup pintu. Gimana mau rujuk, komunikasi aja udah nggak bisa. Jadi ya mungkin ya udah jalannya begitu. Tapi kekecewaan ke keluarga seperti apa sih ini dengan hal ini? Iya kecewa banget deh, semua deh dari pihak keluarga Ferry juga sangat kecewa ya. Karena kan kita istilahnya Vena masih mantu, belum ketok palu, belum tentu juga salah dia. Iya belum tentu salah, udah langsung dihujat begini, waduh bukan kecewa lagi, sakit bener. Hati seorang ibu sakit banget itu sih. Tadi bilang diblokir apa namanya? Itu emang diblokir nomornya atau emang? Iya nomor udah di IG juga udah nggak ada, udah diblokir aja pokoknya. Dan kondisinya dari Mas Ferry sendiri seperti apa sih? Kondisi mental segala macam kan banyak yang hujat nih Mas Ferry, tahu nggak sih? Ya mereka kan dia kan di dalam, jadi nggak tahu. Makanya saya bilang jangan dengar berita. Saya juga nggak mau dengar berita-berita kok, sakit soalnya. Terlalu banget menghujatnya, luar biasa. Di seluruh Indonesia tahu semua. Padahal tidak begitu, Ferry. Apa yang paling mama sakit banget tuh komentar atau? Ya komentar dari itu aja luar biasa. Untuk menguatkan Mas Ferry sendiri nih, ya seperti apa? Kita ini aja, pokoknya saya bilang yang penting minta sama Allah ya, minta dikuatkan, terus minta ditunjukkan jalan yang terbaik buat Ferry. Ini waktu komunikasi tanggal 7 itu tidak ada hal-hal yang menunjukkan selisih paham di antara mereka? Nggak ada, mereka baik-baik aja. Saya bilang berangkat sama siapa, berdua aja gitu. Tapi mereka sering ribut-ribut kecil gitu nggak sih Mas sebelum ada kejadian ini? Nggak ada, nggak tahu ya kalau di rumahnya kan saya juga nggak tiap hari di rumahnya Ferry. Mungkin tanggapannya dong, kemarin kan Mbak Vena sempat datang ke Komnas Perempuan mencari keadilan. Minta keadilan katanya. Iya minta keadilan. Iya, seperti apa nih tanggapan Mami akan hal ini? Ya nggak tahu juga lah kalau soal itu ya. Ya sebenarnya Mami juga pengen juga sih minta keadilan. Karena kan jangan dari sepihak aja. Selama ini kan mereka memojokkan Ferry. Nggak ada henti-hentinya kayaknya tiap hari tuh dihujat terus deh. Waktu awal-awal nggak seperti ini ya? Mulai katanya mama minta pulsa, mama minta mau naik Grab. Itu kan nggak bagus banget ya kan. Sementara Ferry juga kan ada juga sih penghasilan, memang nggak besar, tapi ya nggak dianggap. Waktu awal-awal nikah nggak bermasalah ya? Oh waktu awal-awal nikah kan saya udah bilang Ferry itu tidak ada kerjaan, nggak ada penghasilan. Vena mau nggak, terima nggak Ferry apa adanya? Aku mau Mami terima apa adanya. Sekarang malah berbeda ya Mi? Iya, saya bilang pikirkan dulu, jangan sampai nanti akhirnya nyesel. Ferry itu keadaannya kayak gini. Tapi kan udah setuju Venanya. Ya kalau mereka berdua udah setuju, Mami kan nggak bisa ngelarang. Keputusan tapi Mami tahu kan, begitu mereka menikah, Ferry juga ada pekerjaan. Ada sempat. Nah itu hasilnya juga hasilnya udah dikasihkan ke Vena semua. Kan ada di surat pranikah itu. Sempat juga Ferry ada syuting dari Tobali ya kalau nggak salah.
Sempat juga waktu itu ditawarin syuting, tapi kan karena nganter-nganter Vena udah nggak sempet lagi. Jadi bukan dia pengangguran gitu, ada aja biarpun sedikit dia ada buat ngasih ke Vena. Artinya sebagai seorang suami bertanggung jawab ya, Iya, yang Mami tahu. Iya, di dalam rumah tangga juga Ferry tuh nggak pernah diem. Pagi-pagi udah nganter Pania, ntar siang jam 2 kan jemput. Kadang Ferry ke pasar belanja gitu. Terus kadang ya namanya suami istri rumah tangga kan, kalau nggak ada pembantu dia bantu-bantu nyapu, ngepel, cuci piring, ke pasar, itu kerjaannya Ferry. Berarti semua kerjaan rumah dikerjain sama Ferry? Iya, belum lagi ngangkatin jemuran, baju-baju Atala, baju-baju Vania, Vena, Ferry yang ngerjain. Jadi maksudnya jangan dianggap apa tuh namanya, nggak ngapa-ngapain. Itu kan sama aja dengan kerja, kecuali dianya tidur aja. Ini kan enggak, dia kerja. Kadang sore nganter Vena, ada acara, ada ini, ada itu, tetap Ferry kerja. Kayak kasihan lah saya sih sebagai ibu ya, sementara di rumah dari dulu ya nggak pernah ini semua ya, kita adik-adik lah yang kerja gitu. Jadi biasanya Vena tuh curhat sama Mami ya, kalau misalnya lagi ada apa sama Mas Ferry, misalnya lagi ngambek apa cerita? Iya, lagi ngambek. Pernah ya lagi ngambek, Vena sendiri yang bilang ke Mami katanya aku abis istilahnya dikurung katanya. Habis dikurung di kamar seharian, saya kunci dari luar. Siapa yang dikurung nih? Ferry dikurung sama Vena. Itu Vena sendiri yang cerita ke Mami. Kenapa melakukan hal itu? Dikunci dari luar. Biar apa? Disekep katanya. Seharian? Iya, seharian. Alasannya takut kabur. Tuh. Jadi kata Mami, Masya Allah. Tapi Mami nggak komentar apa-apa. Itu kan antara suami istri ya. Iya. Itu pernah itu sebelum apa ya, kalau nggak salah Desember apa. Itu Vena cerita sama Mami tuh. Vena yang cerita ke Mami. Itu berapa kali? Bukannya Ferry. Berapa kali Diperlakukan seperti itu? Sekali dikurung, terus pernah lagi berdua dikurung, nggak keluar dua-duanya di kamar. Kan aneh ya. Makin bucin ya, Mi. Ayo doh. Tapi Vena pernah kasar nggak? Saya tuh kalau itu ya nggak tahu, mungkin juga pernah sih katanya. Jadi bukannya Ferry yang arogan, bukannya Ferry yang sering ngukul, nggak ada. Malah Ferry yang ini pernah cerita katanya. Diapain? Saya dicakar atau Tapi emang perjanjian pernikahannya apa sih, Mi? Nggak tahu deh, nggak tahu. Mami juga, pokoknya gitulah ceritanya. Tapi yang selebihnya tuh nggak ada ya, dari mulai September, Oktober. Nah waktu Mami operasi aja, Vena nungguin Mami operasi, Vena sama Ferry. Nah waktu meninggal ponakan juga, anaknya kakaknya Ferry yang paling besar kan meninggal. Nah, mereka juga pada di rumah. Itu Desember, terus kan Desember itu kita pergi ke puncak. Keluarga Vena, ya keluarga Ferry sama itu. Sama ke Dufan ya? Iya, ke Dufan juga sebelumnya. Tapi emang perjanjian pernikah di antara mereka berdua tuh yang diketahui oleh keluarga itu apa sih, Mi? Jadi ini penghasilan Ferry berapapun akan diserahkan ke Vena semua. Itu. Jadi kan Ferry nggak pegang uang. Peser pun ya, Mi? Iya, enggak. Makanya kan minta pulsa, minta ini, ya otomatis minta dong ke istrinya. Karena kan uangnya semua yang pegang istrinya. Kecuali misalnya nih, Ferry pendapatan berapa? Paling nggak, taruhlah, nih buat kamu deh pegangan gitu. Berapa kek ya? Nggak ada. Jadi semua yang pegang Vena, dibilangnya katanya kan nggak kerja. Dan bertendensi memojokkan ya Mas Ferry ketika kuasa hukumnya Mbak Vena menyatakan bahwa mama minta duit buat Grab ya, buat pulsa, itu tidak benar. Dan saya sangat menyayangkan sikap dan perilaku daripada senior saya
menjatuhkan harkat dan martabat seorang suami daripada kliennya dia. Gitu loh. Yang dimana belum tentu itu semua dapat dibuktikan dengan benar. Hari ini mungkin ya baru seorang ibunya Mas Ferry yang menyampaikan. Namun demikian nanti fakta di persidangan pasti kita juga akan memberikan alat-alat bukti. Ya, baik itu percakapan, baik itu transfer, bukti-bukti transfer. Jadi sangat tidak tepat dan sangat salah kalau dibilang Ferry itu minta-minta. Ya, sudah jelas kok penghasilannya. Ini yang dari awal ya, saya sudah kantongi alat buktinya. Namun demikian, nanti tentunya saya tidak akan buka saat ini. Saya akan buka di persidangan. Jadi tidak ada kan ada pendapatan Ferry juga yang dipegang. Ya, saya pastikan ya, klien saya tidak matre, tidak seperti apa yang diomong-omongin seperti itu. Jadi di gugatan kita ya nggak ada ya sama sekali terkait dengan Gonogiri gini nggak ada. Gitu. Justru sebaliknya, kami mendengar ada permintaan, tapi nanti kita lihat aja. Ya. Oke Bang. Terima kasih. Doain aja ya biar cepat selesai. Amin. Ferry-nya juga bebas ya. Amin. Makasih semuanya, makasih. Terima kasih Mami ya. Iya. Oh, Mami fakta ya, Mami bicara ini dengan kenyataan, dengan yang Mami dengar, yang Mami lihat ya. Jadi nggak ngada-ngada, nggak mau Mami dan nggak mau seujon ya bahwa bilang begini nggak ada Mami. Dan lagi walaupun misalnya katanya Gonogiri nggak ada Gonogiri dan jadi tidak mau. Ibunda bantah Ferry Irawan pengangguran, nyuci piring ke pasarkan juga kerja. Ibunda Ferry Irawan, Haryati membantah putranya disebut pengangguran. Menurut pihak Vena Melinda, Ferry Irawan disebut tak memberikan nafkah beberapa bulan terakhir sebelum insiden KDRT. Hingga muncul kabar, Ferry Irawan dituding tidak memiliki penghasilan atau pengangguran. Terkait tudingan itu, Haryati membela sang putra dan menyampaikan bantahan. Dikatakannya, semua penghasilan Ferry telah diberikan kepada Vena, sesuai dengan perjanjian pranikah. Lebih lanjut, Haryati juga menegaskan Ferry tak pernah berdiam diri saat di rumah. Meski tidak bekerja di luar, Ferry disebut selalu melakukan pekerjaan rumah. Seperti mengantar putrinya, Vania sekolah, beres-beres rumah, hingga pergi ke pasar membeli kebutuhan. Menurutnya, semua yang dilakukan oleh Ferry termasuk bekerja. Nampak senang terjaga. Sudah datang tuh. Dulu Bang. Ampar sudah datang. Kok nggak datang? Bang, ini ada siapa aja? Ada siapa aja Bang? Ya, jadi Jangan gerak. Ya. ya, terima kasih teman-teman. Jadi hari ini kami menghadiri panggilan perdana dari gugatan kami. Lalu Bang, suara pesawat. Menarik. Lanjut dong. Mami agak kesini. Nah. Bentar Bang. Maaf ya. Apa?
Ya bang, Masuk dulu aja kali ya. Ya, oke, Bang. Ya, jadi hari ini kami menghadiri panggilan sidang perdana yang dimana hari ini kami dipanggil atas gugatan cerai talak dengan nomor perkara 595. Kami hari ini juga mempersiapkan tentunya saksi-saksi ya, yaitu ibunda dari Mas Ferry Irawan, adik kandung dari Mas Ferry Irawan, ada Mbak Maya dan Mas Arif, yang akan bercerita dan akan nantinya mengungkapkan segala fakta-fakta yang mereka alami, mereka lihat selama Ferry dan Vena berumah tangga, yang tidak dilebihin atau tidak dikurangi, tapi hanya sebatas apa yang mereka lihat, mereka alami bersama-sama. Tentunya nanti juga para saksi akan diambil sumpahnya. Bang, berarti langsung pembuktian bang ya, nggak pakai mediasi bang? Belum. Nanti kita lihat arahan dari majelis hakim seperti apa. Siap. Prolog ya. Ya, Bunda Ferry Irawan tiba di Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengawal proses perceraian putranya dengan Vena Melinda. Secara prosedur memang harus kayak gitu. Kalau Pak RT tahu kalian berarti nanti Nanti tas LC gue yang tas kerja ada bas gue sama sih di ML. Nomor antrian 49. Silakan menuju loket 1. Izin bentar Mas. Saya mau dulu ya. Jadi. Oke, untuk ini saya kasih waktu ya 5 menit ya. Media. Ini prinsipal nggak ada kan? Di dalam jalan kemarin Tapi kira-kira bisa nggak dihadirkan? izin yang mulia dari pihak penyidik kita ada surat dari hakim ya yang memeriksa dan perkara ini yang mulia. Tapi kami sudah membuat surat kuasa istimewa yang mulia. Siap yang mulia. Terus dari pihak ini ada nggak yang hadir dari pihak dari pihak ininya nih Pak Ibu Merinda aja kuasa hukumnya belum hadir? Belum ada. Nggak ada di luar? Belum ada. Oke, kalau gitu cukup ya. Ya, cukup di luar dulu. Ya. Keamanan. Izin. Ayo.
Makasih Pak Hakim. Komunikasi di luar aja ya. Makasih Pak Hakim ya. Ambil di luar aja ya. Makasih Pak. Ya. Maaf Pak Hakim. Kajeng, izin. Siap. Sunan dok. Iya masih kecil. Oke. Ya. Oke, Bang Sunan. Oh, agak kita sedikit. Ya gimana hasil hari ini Bang? Iya, Bang. Oke, Bang Sunan. Ya, alhamdulillah hari ini tadi kita dengan nomor perkara 595 sudah dipanggil oleh Majelis Hakim di ruang sidang 2 tadi, di mana tadi lengkap Majelis Hakim yang diketuai oleh seorang ketua dan 2 anggota hakim, yang dimana tadi dalam ruang persidangan ternyata pihak termohon dalam hal ini Vena ya beserta kuasa hukumnya tidak hadir di persidangan hari ini. Dan tadi juga alhamdulillah Majelis Hakim sudah menyampaikan aturan yang berlaku, bahwa mereka sepakat, Majelis Hakim sepakat mengikuti aturan, yaitu nomor perkara 595 karena terlebih dahulu kami daftarkan, maka seyogyanya yang nomor perkaranya 600 atau 600 itu mengikuti. Gitu. Artinya tadi disepakati oleh Majelis Hakim juga bahwa sidang saat ini kita sebagai pemohon ditunda 1 minggu dan mungkin jatuh pada tanggal 23 Februari 2023, dan perkaranya akan disatukan. Menurut Majelis Hakim bahwa karena terlebih dahulu, sekali lagi ya, terlebih dahulu perkara nomor 595 lebih dahulu mendaftar, maka yang 600 harus ikut melebur di perkara kita. Bang, alasannya apa sih dari pihak mereka tidak datang hari ini? Saya tidak tahu ya, karena kan sudah jelas pada saat press conference yang mungkin teman-teman semua juga hadir, bahwa penasehat hukumnya saja sudah menyatakan orang mau bercerai tidak perlu berkomunikasi lagi. Ya, nah, artinya bagaimana kita mau berkomunikasi kalau pengacaranya saja sudah menyatakan tidak perlu berkomunikasi. Ya, kita serahkan saja sama panggilan. Artinya hari ini panggilan sidang juga untuk pihak termohon ya bersama kuasa hukumnya juga sudah sampai dan harusnya hadir. Jadi tadi keputusan Majelis Hakim juga akan memanggil kembali melalui court untuk termohon Mbak Vena dan kuasa hukumnya bisa dan dapat hadir pada tanggal 23 Februari 2023. Bang, dengan menyatukannya tadi nomor gugatan antara 600 ke 595, Bang, agendanya apa Bang? Minggu depan itu Bang? Apakah jadi disatukannya perkara nomor 595 terus dan 600 itu agendanya gini. Jadi perkara nomor 600 tanggal 23 itu sidang pertama ya, yang dimana Mas Ferry sebagai tergugat. Tetapi tadi hakim pun menyampaikan tidak mungkin objek yang sama, para pihak atau subjeknya sama, perkaranya disidangkan sama-sama berdiri sendiri. Ini sama-sama masalah perceraian. Jadi memang aturannya ada, nomor 600 itu akan mengikuti nomor 595, yang dimana 595 terlebih dahulu mendaftarkan. Nah, untuk agenda berikutnya itu tanggal 23 Februari, itu agendanya tetap sidang pertama atau mediasi. Nah, tadi juga hakim menyampaikan juga bagaimana dengan dari Mas Ferry, apakah bisa hadir? Rasa-rasanya kita pikir tidak akan bisa hadir, tetapi kita juga sudah diberikan kuasa istimewa untuk menghadiri atau mewakili
Mas Ferry Irawan untuk di agenda mediasi. Gitu. Untuk Bunda kecewa nggak Bun? Rencananya kan hari ini ketemu sama Mbak Vena seperti itu. Agak belok ke sini. Gimana mah? Dengan hasil hari ini mah? Kecewa? Ya kecewa sih enggak ya, kita ngikutin ini aja, ngikutin jadwalnya Bapak Hakim ya kan. Tapi selama Kita ini ikutin aja. ada komunikasi nggak sih Mama sama pihaknya Vena sendiri? Nggak ada sampai sekarang. Nggak ada itu karena apa? Mi? Karena apa Mama? Nggak Karena tahu ya Mami Mami. nggak menghubungi atau Pihak tidak mereka. bisa menghubungi. Enggak, kalau Mami kan pernah ngehubungin ya. Tapi kan sampai sekarang tidak ada respon, tidak ada maksudnya dari pihak Vena mau komunikasi gitu. Tapi Nggak ada. Nomor Mami diblokir atau gimana Mi? Atau memang tidak ada kesempatan untuk komunikasi dengan mereka? Iya, emang kita udah diblokir semua. Jadi gimana mau komunikasi saya itu? Mami, kalau Mami yang Mami kenal, sosok Vena itu sebetulnya seperti apa sih? Apa memang seperti ini atau tiba-tiba berubah atau bagaimana? Ya gimana ya, susah deh nggak bilangin. Tapi Mami sebenarnya hari ini berharap banget ya Mami. Ya berharap banget ketemu ya kan. Ya biar ya pengen aja gitu komunikasi Dari pihak keluarga ke keluarga ya Mami ya? Ya dari pihak Ferry gitu. Tapi kan nggak datang. Kecewa. Ini apa sih yang disampaikan Mi? Vena Mi dalam hal ini? Apa ya? Mama lihat ke situ. Ke kamera Apa yang Gimana disampaikan? kekecewaan seperti apa mungkin sih Ma, hari ingin ini? diungkapkan Kan, hari ini. Vena nggak datang hari ini timnya. Iya kecewa aja. Mami nggak bisa ketemu, jadi nggak bisa komunikasi. Kalau seandainya hadir, apa yang ingin disampaikan Mama? Sampaikan ke Vena kalau pas dia datang rencananya tadi. Apa yang mau Mama sampaikan sih yang belum disampaikan? Ya belum disampaikan ya, maksudnya mau nanya aja ada apa kok. Maksudnya ke Mami nih, Mami salah apa gitu sama Vena. Selama ini kan kita baik-baik aja, nggak pernah ribut, nggak pernah apa-apa gitu. Malah ya sayang aja gitu namanya ke mantu ya. Tapi ya kalau dari sana balasannya ini ya nggak apa-apa lah. Mungkin memang udah gitu kali karakternya. Mungkin nggak sih Vena maksudnya di hasil sama Ada perubahan? Ya, mungkin juga ada dari luar gimana ya, maksudnya ke Vena gitu, ini harus begini gitu. Ya Mami juga kan nggak tahu ya, nggak musuh ujon lah. Tapi Mami ada nggak sih kayak perubahan sikapnya dari Mbak Vena sendiri gitu selama ini sampai akhirnya terjadi seperti ini? Terakhir itu lagi mau ke Kediri masih komunikasi, masih video call di jalan, bahwa katanya Mami Vena mau ke Kediri, doain ya semoga sukses. Ya udah Mami doain dong ya, Mami amin, mudah-mudahan sukses apa yang dicita-citakan sama Vena bisa tercapai. Ferry juga gitu, video call gitu. Itu tanggal 7 masih komunikasi, tanggal 8 ya tiba-tiba ada Peristiwa itu. berita gitu, waduh kaget lah. Sempat Mami kan WA ke Vena, Ven ada apa, itu nggak dibalas. Iya kan, maksudnya biar Vena ngomong gitu ya, Mami ini gitu kan, biasa kan ngadu lah ke orang tua ya. Terus Mami telepon ke mamanya Vena juga nggak diangkat, WA juga nggak dibalas sampai sekarang. Berarti dicuekin gitu ya Mi ya? Nggak, sampai sekarang aja nggak ini. Padahal biasanya Vena kalau ada apa-apa terkait Mas Ferry cerita ya. Iya cerita. Kayak Ya. cerita contohnya apa ke Mami biasanya? Ya cerita? misalnya, Mami aku nih katanya pengen makan ini, boleh nggak dimasakin? Wah alhamdulillah ntar Mami masakin. Selalu minta dimasakin, bukan ke Mami aja, ke adiknya, ke Maya. Maya katanya tolong ini doang. Nah, Ferry juga Vena katanya minta dibikinin ini. Oh yaudah gampang deh, ntar dibikinin. Lalu kita kirim ke rumahnya, ke Paso. Dengan adanya hal ini Mami kaget nggak sih? Iya kaget, soalnya kan terakhir di Hong Kong aja masih komunikasi. Makanya kok tiba-tiba kan belum lama dong tahun baru ya. Tanggal 7 dari tanggal 5 tuh udah dari Hong Kong udah sampai di Jakarta.
Tapi sampai di Jakarta, cuman katanya nih aku bawa coklat, udah gampang. Saya bilang nggak usah mikirin, kita sih nggak ngarepin apa-apa ya. Yang penting selamat sampai di Jakarta. Ya udah dari situ. Berharap mereka rujuk aja nggak sih? Wah kalau rujuk sih kayaknya ya dari mereka, dari pihak di sana aja Sudah udah menutup pintu ya? udah tutup pintu. Gimana mau rujuk, komunikasi aja udah nggak bisa. Jadi ya mungkin ya udah jalannya begitu. Tapi kekecewaan ke keluarga seperti apa sih ini dengan hal ini? Iya kecewa banget deh, semua deh dari pihak keluarga Ferry juga sangat kecewa ya. Karena kan kita istilahnya Rena masih mantu, belum ketok palu, belum tentu juga salah dia. Iya belum tentu salah, udah langsung dihujat begini-begini, waduh bukan kecewa lagi, sakit bener. Hati seorang ibu sakit banget itu sih. Tadi bilang diblokir apa namanya? Itu emang diblokir nomornya atau emang Iya ditutup? nomor udah di IG juga udah nggak ada, udah diblokir aja pokoknya. Dan kondisinya dari Mas Ferry sendiri seperti apa sih? Kondisi mental segala macam kan banyak yang hujat nih Mang Ferry, tahu nggak sih? Ya mereka kan dia kan di dalam, jadi nggak tahu. Makanya saya bilang jangan dengar berita. Saya juga nggak mau dengar berita-berita kok, sakit soalnya. Terlalu banget menghujatnya, luar biasa. Di seluruh Indonesia tahu semua. Tapi padahal tidak begitu, Ferry. Iya. Apa yang paling Mama sakit banget tuh komentar atau? Ya komentar dari itu aja luar biasa. Untuk menguatkan Mas Ferry sendiri nih, Ya Mami seperti apa? kita ini aja. Pokoknya saya bilang yang penting minta sama Allah ya, minta dikuatkan, terus minta ditunjukkan jalan yang terbaik buat Ferry. Ini waktu komunikasi tanggal 7 itu tidak ada hal-hal yang menunjukkan selisih paham di antara mereka? Nggak ada, mereka baik-baik aja. Saya bilang berangkat sama siapa, berdua aja gitu. Tapi mereka sering ribut-ribut kecil gitu nggak sih Mas sebelum ada kejadian ini? Nggak ada, nggak tahu ya kalau di rumahnya kan saya juga nggak tiap hari di rumahnya Ferry. Mungkin tanggapannya dong, kemarin kan Mbak Wena sempat datang ke Komnas Perempuan mencari keadilan. Minta keadilan katanya. Iya, minta keadilan. Iya, seperti apa nih tanggapan Mami akan hal ini? Ya nggak tahu juga lah kalau soal itu ya. Ya sebenarnya Mami juga pengen juga sih minta keadilan. Karena kan jangan dari sepihak aja. Selama ini kan mereka memojokkan terus, memojokkan Ferry. Nggak ada henti-hentinya kayaknya tiap hari tuh dihujat terus deh. Waktu awal-awal nggak seperti ini ya? Mulai katanya, mama minta pulsa, mama minta mau naik Grab. Itu kan nggak bagus banget ya kan. Sementara Ferry juga kan ada juga sih penghasilan, memang nggak besar, tapi ya nggak dianggap. Waktu awal-awal nikah nggak bermasalah ya? Oh waktu awal-awal nikah kan saya udah bilang Ferry itu tidak ada kerjaan, nggak ada penghasilan. Pena mau nggak, terima nggak Ferry apa adanya? Aku mau Mami terima apa adanya. Sekarang malah berbeda ya Mi? Iya, saya bilang pikirkan dulu, jangan sampai nanti akhirnya nyesel. Ferry itu keadaannya kayak gini. Tapi kan udah setuju Penanya. Ya kalau mereka berdua udah setuju, Mami kan nggak bisa ngelarang. Keputusan tapi Mami tahu kan, begitu mereka menikah, Ferry juga ada pekerjaan-pekerjaan. Ada sempat itu hasilnya juga hasilnya udah dikasihkan ke Pena semua. Kan ada di surat pranikah itu. Sempat juga Ferry ada syuting dari Bali ya kalau nggak salah. Sempat juga waktu itu ditawarin syuting, tapi kan karena ngantar-ngantar Vena udah nggak sempet lagi. Jadi bukan dia pengangguran gitu, ada aja biarpun sedikit dia ada buat ngasih ke Vena. Artinya sebagai seorang suami bertanggung jawab ya, iya, yang Mami tahu. Iya, di dalam rumah tangga juga Ferry tuh nggak pernah diem. Pagi-pagi udah nganter Pania, ntar siang jam 2 kan jemput. Kadang Ferry ke pasar belanja gitu. Terus kadang ya namanya suami istri rumah tangga kan kalau nggak ada pembantu dia bantu-bantu nyapu, ngepel, cuci piring, ke pasar, itu kerjaannya Ferry. Berarti semua kerjaan rumah dikerjain sama Ferry? Iya, belum lagi ngangkatin jemuran, baju-baju Atala, baju-baju Pania, Vena. Ferry yang ngerjain. Jadi maksudnya jangan dianggap
dianggap apa tuh namanya, Nggak ngapa-ngapain. nggak ngapa-ngapain, itu kan sama aja dengan kerja, kecuali dianya tidur aja. Ikan enggak, dia kerja, kadang sore nganter pena, ada acara, ada ini, ada itu, tetap Ferry kerja. Kayak kasihan lah saya sih sebagai ibu ya, sementara di rumah dari dulu ya nggak pernah ini semua ya, kita adik-adik lah yang kerja gitu. Jadi biasanya Vena tuh curhat sama Mami ya kalau misalnya lagi ada apa sama Mas Ferry, misalnya Iya. lagi ngambek apa cerita? Iya, lagi ngambek. Dah pernah ya lagi ngambek, Vena sendiri yang bilang ke Mami, katanya aku abis istilahnya dikurung katanya. Habis dikurung di kamar seharian, saya kunci dari luar. Siapa yang dikurung nih? Ferry dikurung sama Vena. Itu Kenapa Vena sendiri yang cerita Kenapa ke Mami. melakukan hal itu? Dikunci dari luar. Biar apa nih? Disekap katanya. Seharian? Iya, seharian. Alasannya takut kabur. Tuh. Jadi kata Mami, Masya Allah. Tapi Mami nggak komentar apa-apa. Itu kan antara suami istri ya. Iya. Itu pernah itu sebelum apa ya, kalau nggak salah Desember apa. Itu Vena cerita sama Mami itu ya? Vena yang cerita ke Mami. Itu berapa kali bukannya nih? Ferry. Berapa kali? Diperlakukan seperti itu? Sekali dikurung, terus pernah lagi berdua dikurung, nggak keluar dua-duanya di kamar. Kan aneh ya. Makin bucin ini. Ayo doh. Tapi Vena pernah kasar nggak kalau dari Saya tuh kalau itu ya nggak tahu, mungkin juga pernah sih katanya. Jadi bukannya Ferry yang arogan, bukannya Ferry yang sering mukul, nggak ada. Malah Ferry yang ini pernah cerita katanya. diapain? Saya dicakar atau Mi, tapi emang perjanjian pernikahannya apa sih, Mi? nggak tahu deh, nggak tahu Mami juga, pokoknya gitulah ceritanya. Tapi yang selebihnya tuh nggak ada ya, dari mulai September, Oktober. Nah waktu Mami operasi aja Vena nungguin Mami operasi, Vena sama Ferry. Nah waktu meninggal ponakan juga, anaknya kakaknya Ferry yang paling besar kan meninggal. Nah, mereka juga pada di rumah. Itu Desember, terus kan Desember itu kita pergi ke puncak, keluarga Vena ya, keluarga Ferry sama itu, sama Kedufan. Iya, Kedufan juga sebelumnya. Mi, tapi emang perjanjian pernikahan di antara mereka berdua tuh yang diketahui oleh keluarga itu apa sih, Mi? Jadi ini penghasilan Ferry berapapun akan diserahkan ke Vena semua. Itu. Jadi kan Ferry nggak pegang uang. Peser pun ya, Mi? Iya, enggak. Makanya kan minta pulsa, minta ini, ya otomatis minta dong ke istrinya. Karena kan uangnya semua yang pegang istrinya. Kecuali misalnya nih, Ferry pendapatan berapa? Paling nggak, taruhlah, nih buat kamu deh pegangan gitu. Berapa kek ya? Nggak ada. Jadi semua yang pegang Vena, dibilangnya katanya kan nggak kerja. Dan bertendensi memojokkan ya Mas Ferry ketika kuasa hukumnya Mbak Vena menyatakan bahwa mama minta duit buat Grab ya, buat pulsa, itu tidak benar. Dan saya sangat menyayangkan sikap dan perilaku daripada senior saya menjatuhkan harkat dan martabat seorang suami daripada kliennya dia. Gitu loh. Yang dimana belum tentu itu semua dapat dibuktikan dengan benar. Hari ini mungkin ya baru seorang ibunya Mas Ferry yang menyampaikan. Namun demikian nanti fakta di persidangan pasti kita juga akan memberikan alat-alat bukti, ya, baik itu percakapan, baik itu transfer, bukti-bukti transfer. Jadi sangat tidak tepat dan sangat salah kalau dibilang Ferry itu minta-minta, ya, sudah jelas kok penghasilannya. Ini yang dari awal, ya, saya sudah kantongi alat buktinya. Namun demikian nanti tentunya saya tidak akan buka saat ini, saya akan buka di persidangan. Berarti tidak ada kan ada pendapatan Ferry juga yang dipegang. Enggak, saya pastikan ya klien saya tidak matre, tidak seperti apa yang diomong-omongin seperti itu. Jadi di gugatan kita ya nggak ada ya sama sekali terkait dengan Gonogiri, nggak ada.
Justru sebaliknya, kami mendengar ada permintaan, tapi nanti kita lihat aja, ya. Oke Bang. Terima kasih. Doain aja ya biar cepat selesai. Ferinya juga bebas ya. Amin. Terima kasih semuanya, makasih. Terima kasih Mami ya. Oh, Mami fakta ya. Mami bicara ini dengan kenyataan, dengan yang Mami dengar, yang Mami lihat ya. Jadi nggak ngada-ngada, nggak mau Mami dan nggak mau seujon ya bahwa bilang begini nggak ada Mami. Dan lagi walaupun misalnya katanya gonok ini nggak ada gonok ini, dan jadi tidak mau. Ibunda bantah Ferry Irawan pengangguran, nyuci piring kepasarkan juga kerja. Ibunda Ferry Irawan, Haryati membantah putranya disebut pengangguran. Menurut pihak Vena Melinda, Ferry Irawan disebut tak memberikan nafkah beberapa bulan terakhir sebelum insiden KDRT. Hingga muncul kabar, Ferry Irawan dituding tidak memiliki penghasilan atau pengangguran. Terkait tudingan itu, Haryati membela sang putra dan menyampaikan bantahan. Dikatakannya, semua penghasilan Ferry telah diberikan kepada Vena sesuai dengan perjanjian pranikah. Lebih lanjut, Haryati juga menegaskan Ferry tak pernah berdiam diri saat di rumah. Meski tidak bekerja di luar, Ferry disebut selalu melakukan pekerjaan rumah. Seperti mengantar putrinya, Vania sekolah, beres-beres rumah, hingga pergi ke pasar membeli kebutuhan. Menurutnya, semua yang dilakukan oleh Ferry termasuk bekerja. Nampak senang terjaga. Udah datang tuh. Dulu Bang. Ampar sudah datang. Mau nggak datang? Bang. Bang ini ada siapa aja? Mas siapa aja Bang? Ya, jadi Jangan gerak ya. ya, terima kasih teman-teman. Jadi hari ini kami menghadiri panggilan perdana dari gugatan kami. Lalu Bang suara pesawat. Lanjut Bang. Paling masalahnya agak besar. Nah. Bang. Bentar Bang. Maaf ya. Apa? Ya Bang. Masuk dulu aja kali ya. Ya oke Bang. Ya, 1 menit. Ya, jadi hari ini kami menghadiri panggilan sidang perdana yang dimana hari ini kami dipanggil atas gugatan cerai talak dengan nomor perkara 595. Kami hari ini juga mempersiapkan tentunya saksi-saksi ya, yaitu ibunda dari Mas Ferry Irawan, adik kandung dari Mas Ferry Irawan, ada Mbak Maya dan Mas Ari, yang akan bercerita dan akan nantinya mengungkapkan segala fakta-fakta yang mereka alami, mereka lihat selama Ferry dan Vena berumah tangga, yang tidak dilebihin atau tidak dikurangi, tapi hanya sebatas
apa yang mereka lihat, mereka alami bersama-sama. Tentunya nanti juga para saksi akan diambil sumpahnya. Bang, berarti langsung pembuktian bang ya? Nggak pakai mediasi bang? Belum. Nanti kita lihat arahan dari majelis hakim seperti apa. Siap. Ya, Terima kasih bang. Prolog ya. Ya, Bunda Ferry Irawan tiba di Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengawal proses perceraian putranya dengan Vena Melinda. Secara prosedur memang harus kayak gitu. Kalau Pak RT tahu kalian berarti nanti Nanti tas LC gue yang tas kerja ada bas gue soal LC di ML. Seru banget. Nomor antrian 49. Silakan menuju loket 1. Izin bentar Mas. Saya mau dulu ya. Jadi. Oke, untuk ini saya kasih waktu ya 5 menit ya. Media. Ini prinsipal nggak ada kan? Di dalam jalan kemarin Tapi kira-kira bisa nggak dihadirkan? izin yang mulia dari pihak penyidik juga dari surat dari hakim ya yang memeriksa dan perkara ini yang mulia. Tapi kami sudah membuat surat kuasa istimewa yang mulia. Siap ya. Terus dari pihak ini ada nggak yang hadir dari pihak ada di pihak sininya nih Pak Ibu Merinda aja kuasa hukumnya belum hadir? Belum ada. Nggak ada di luar? Belum ada. Oke, kalau gitu cukup ya. Ya, cukup di luar dulu. Kalau keamanan. Ya, Pak. Ya. Makasih Pak Hakim. Komunikasi di luar aja ya. Makasih Pak Hakim ya. Ambil di luar aja ya. Makasih Pak. Ya, ayo. Maaf Pak. Hajeng. Izin. Siap. Kenal ya? Sunan dok. Iya masih kecil. Oke. Ya. Oke, Bang Sunan. Oh, agak kita sedikit. Ya gimana hasil hari ini bang? Iya, Bang.
Oke, Bang Sunan. Ya, alhamdulillah hari ini tadi kita dengan nomor perkara 595 sudah dipanggil oleh majelis hakim di ruang sidang 2 tadi, di mana tadi lengkap majelis hakim yang diketuai oleh seorang ketua dan 2 anggota hakim, yang dimana tadi dalam ruang persidangan ternyata pihak termohon dalam hal ini Vena ya beserta kuasa hukumnya tidak hadir di persidangan hari ini. Dan tadi juga alhamdulillah majelis hakim sudah menyampaikan aturan yang berlaku, bahwa mereka sepakat, majelis hakim sepakat mengikuti aturan, yaitu nomor perkara 595 karena terlebih dahulu kami daftarkan, maka seyogyanya yang nomor perkaranya 600 atau 600 itu mengikuti. Itu artinya tadi disepakati oleh majelis hakim juga bahwa sidang saat ini kita sebagai pemohon ditunda 1 minggu dan mungkin jatuh pada tanggal 23 Februari 2023, dan perkaranya akan disatukan menurut majelis hakim, bahwa karena terlebih dahulu, sekali lagi ya, terlebih dahulu perkara nomor 595 lebih dahulu mendaftar, maka yang 600 harus ikut melebur di perkara kita. Bang, alasannya apa sih dari pihak mereka tidak datang hari ini? Saya tidak tahu ya, karena kan sudah jelas pada saat press conference yang mungkin teman-teman semua juga hadir, bahwa penasehat hukumnya saja sudah menyatakan orang mau bercerai tidak perlu berkomunikasi lagi. Ya, nah, artinya bagaimana kita mau berkomunikasi kalau pengacaranya saja sudah menyatakan tidak perlu berkomunikasi. Ya, kita serahkan saja sama panggilan. Artinya hari ini panggilan sidang juga untuk pihak termohon ya bersama kuasa hukumnya juga sudah sampai dan harusnya hadir. Jadi tadi keputusan majelis hakim juga akan memanggil kembali melalui e-court untuk termohon Mbak Vena dan kuasa hukumnya bisa dan dapat hadir pada tanggal 23 Februari 2023. Bang, dengan menyatukannya tadi nomor gugatan antara 600 ke 595, Bang, agendanya apa Bang? Minggu depan itu Bang? Apakah jadi disatukannya perkara nomor 595 terus dan 600 itu agendanya gini. Jadi perkara nomor 600 tanggal 23 itu sidang pertama ya, yang dimana Mas Ferry sebagai tergugat. Tetapi tadi hakim pun menyampaikan tidak mungkin objek yang sama, para pihak atau subjeknya sama, perkaranya disidangkan sama-sama berdiri sendiri. Ini sama-sama masalah perceraian. Jadi memang aturannya ada, nomor 600 itu akan mengikuti nomor 595, yang dimana 595 terlebih dahulu mendaftarkan. Nah, untuk agenda berikutnya itu tanggal 23 Februari, itu agendanya tetap sidang pertama atau mediasi. Nah, tadi juga hakim menyampaikan juga bagaimana dengan dari Mas Ferry, apakah bisa hadir? Rasa-rasanya kita pikir tidak akan bisa hadir, tetapi kita juga sudah diberikan kuasa istimewa untuk menghadiri atau mewakili Mas Ferry Irawan untuk di agenda mediasi. Gitu. Untuk Bunda kecewa nggak Bun? Rencananya kan hari ini ketemu sama Mbak Vena seperti itu. Agak belok ke sini. Gimana mah? Dengan hasil hari ini mah? Kecewa? Ya kecewa sih enggak ya, kita ngikutin ini aja, ngikutin jadwalnya Bapak Hakim ya kan. Tapi selama ini ikutin aja. ada komunikasi nggak sih Mama sama pihaknya Vena sendiri? Nggak ada sampai sekarang. Nggak ada, itu karena apa? Karena apa? Nggak Karena tahu ya Mami nggak menghubungi atau Pihak tidak mereka. bisa menghubungi. Enggak, kalau Mami kan pernah ngehubungin ya, tapi kan sampai sekarang tidak ada respon, tidak ada maksudnya dari pihak Vena mau komunikasi gitu, tapi nggak ada.
nomor mami diblokir atau gimana mi? Atau memang tidak ada kesempatan untuk komunikasi dengan mereka? Iya, emang kita udah diblokir semua. Jadi gimana mau komunikasi saya itu? Mami, kalau mami yang mami kenal, sosok Vena itu sebetulnya seperti apa sih? Apa memang seperti ini atau tiba-tiba berubah atau bagaimana? Ya gimana ya, susah deh nggak bilangin. Tapi mami sebenarnya hari ini berharap banget ya mami. Ya berharap banget ketemu ya kan. Ya biar apa? Ya pengen aja gitu komunikasi Dari pihak keluarga ke keluarga ya mami ya? Ya dari pihak Mary gitu. Tapi kan nggak datang. Mungkin Ini apa sih yang disampaikan Vena mi dalam hal ini? Apa ya? Ke kamera Bagaimana kekecewaan seperti apa sih mungkin Ma, hari ini ini diungkapkan kan, hari ini. Vena nggak datang hari ini tuh. Iya kecewa aja, mami nggak bisa ketemu, jadi nggak bisa komunikasi. kalau seandainya hadir, apa yang ingin disampaikan, Mama? Sampaikan ke Vena kalau pas dia datang rencananya tadi. Apa yang mau mama sampaikan sih yang belum disampaikan? Ya belum disampaikan ya, maksudnya mau nanya aja ada apa kok. Maksudnya ke mami nih, mami salah apa gitu sama Vena. Selama ini kan kita baik-baik aja, nggak pernah ribut, nggak pernah apa-apa gitu. Malah ya sayang aja gitu namanya ke mantu ya. Tapi ya kalau dari sana balasannya ini ya nggak apa-apa lah. Mungkin memang udah gitu kali karakternya. Ma, mungkin nggak sih Vena maksudnya dihasut sama Ada perubahan? Ya, mungkin juga ada dari luar gimana ya, maksudnya ke Vena gitu, ini harus begini gitu ya. Mami juga kan nggak tahu ya, nggak musuh ujon lah. Tapi mami ada nggak sih kayak perubahan sikapnya dari Mbak Mela sendiri gitu selama ini sampai akhirnya jadi seperti ini? Terakhir itu lagi mau ke Kediri masih komunikasi, masih video call di jalan, bahwa katanya mami Vena mau ke Kediri, doain ya semoga sukses. Ya udah mami doain dong ya, kata mami amin, mudah-mudahan sukses apa yang dicita-citakan sama Vena bisa tercapai. Ferry juga gitu, video call gitu. Itu tanggal 7